Oke, selamat siang semuanya. Wah, lumayan ya banyak yang hadir. Makasih banyak untuk kedatangannya di siang hari ini. Semoga kegiatan hari ini, webinar hari ini bisa melupakan teman-teman lupa kalau lagi puasa gitu. Jadi cukup menyenangkan, informatif dan aplikatif buat rekan-rekan semua. Tapi mungkin sebelum kita mulai, secara resmi gitu, diresmikannya nanti oleh Mas Sudarwanto, saya persilahkan lebih dahulu. Baik, terima kasih Mbak Esther. Luar biasa hari ini, mudah-mudahan tetap sehat-sehat ya Mbak Esther dan Mbak Cica yang hari ini akan bersama kita menemani teman-teman sekalian dalam mengikuti kegiatan webinar Virtual Event Management yang diselenggarakan oleh teman-teman Saraswati untuk teman-teman CSO, mitra program Lingkar Madani, dan juga kita buka untuk umum, sehingga memang yang hadir pada saat hari ini bukan hanya dari mitra Lingkar Madani, tapi juga dari mitra-mitra kita yang lain, termasuk program Impact Plus dan lain sebagainya. Baiklah rekan-rekan sekalian, sekali lagi terima kasih banyak, selamat datang, selamat bergabung di kelas kita hari ini. Kita ucapkan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim, kita buka bersama, semoga acara kita ini berlangsung dengan baik, dapat diserap juga dengan baik oleh teman-teman sekalian, dan nanti memperkaya hasanah kita terkait beberapa hal. Karena webinar kita, Virtual Event Management ini yang kita selenggarakan pada hari Kamis tanggal 21 April 2022, dari jam 14.00, insya Allah selesai nanti jam 16.00, akan harapannya bisa memberikan tambahan wawasan buat kita terkait dengan bagaimana melakukan kegiatan-kegiatan virtual, platform yang digunakan, hingga prinsip, alur komunikasi, mitigasi risiko. Prinsipnya adalah harapan kita nanti membawa nilai tambah buat kita secara personal maupun secara kelembagaan. Nah, hari ini bertepatan dengan tanggal 21 April, di mana kita peringati biasanya sebagai Hari Kartini. Sudah hadir bersama kita dua Kartini kita hari ini, Mbak Cica dan Mbak Esther ya, dan juga selamat Hari Kartini buat seluruh teman-teman peserta yang hadir, baik yang ibu-ibu maupun bapak-bapak, karena bapak-bapak juga kan punya Kartini masing-masing di rumahnya, baik orang tuanya maupun pasangan dan anak-anak perempuannya gitu ya. Nah, semoga hari ini segala sesuatunya dengan effort dalam rangka Hari Kartini juga bisa memaksimalkan peran-peran kita ke depannya sebagai personal dan sebagai CSO yang harapannya bisa memberikan influence positif untuk program, untuk masyarakat ke depannya. Saya pikir itu dulu sebagai pembuka dari saya. Teman-teman sekali lagi selamat berproses, tetap semangat sampai kita siap-siap ngabuburit nanti selesai acara gitu ya. Dan saya serahkan kepada Mbak Esther dan Mbak Cica untuk memandu acara kita hari ini hingga selesai nanti. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Esther. Silakan Mbak Esther. Thank you Mas Darwanto untuk pembukanya. Oke, halo teman-teman. Mungkin aku bilangin teman-teman aja biar kita tetap awet muda. Kita hari ini perkenalkan, saya Esther. Jadi mungkin sebelumnya saya mau minta tolong rekan-rekan untuk mungkin bisa akses baik di device yang sama, laptop atau di HP, di Menti kita. Jadi kita akan pakai Mentimeter. Sudah diinformasikan kalau teman-teman cukup familiar ya. Kalau yang nggak familiar nggak apa-apa, ini cukup mudah. Jadi cukup akses, ada barcode. Jadi kalau misalnya mau pakai HP langsung scan barcode-nya aja untuk memudahkan rekan-rekan, atau bisa juga ke link terkait yang ada di chat box, yang akan ada segera di chat box ya. Nah, untuk bisa akses di menti.com/b1z143329 itu, atau bisa ke menti.com terus gunakan kode. Nanti teman-teman akan masuk ke pertanyaan langsung gitu. Kita pengen tahu dulu ekspektasinya rekan-rekan semua. Ini semua Menti akan dipakai buat polls, jadi selama prosesnya kita akan sedikit banyak tanya jawab gitu kan, lihat polls-nya dulu, tapi nanti kita juga akan tanya-tanya sama teman rekan-rekan gitu, ditunjuk mungkin nanti kalau ada yang mau langsung resign juga boleh. Di akhir materi nanti akan ada juga Q&A atau tanya jawab, teman-teman bisa bertanya secara umum, dan juga terakhir survei evaluasi. Jadi ini link yang akan selalu dipakai. Jadi jangan lupa untuk akses itu ya. Mungkin aku sekalian cek apakah linknya sudah available di chat.
Nih, aku coba share ya. Rekan-rekan bisa mengakses itu. Udah ada ya. Kalau ada kesulitan, kalau sudah oke, mungkin boleh kasih sedikit reaksi, mantap atau checklist gitu yang ada di bagian bawah teman-teman, ada reactions, biar saya bisa lihat nih. Udah bisa mengakses belum? Oke, udah ada yang ngasih mantap. Mas Davidnya mantap. Yang lainnya, oke, udah ada satu. Ada lagi. Saya pengen tahu soal ekspektasi. Kami ingin tahu soal ekspektasinya rekan-rekan, harapannya. Di pertanyaan pertama terkait dengan kata kunci ekspektasi dari kegiatan ini. Silakan diakses ya. Nanti kita nggak dapat nih jawaban pollingnya. Biar kita juga semoga kita bisa deliver sesuai dengan ekspektasinya rekan-rekan. Oke, sambil mengakses, ada di chat box, rekan-rekan bisa akses linknya, itu udah ada di chat box. Mungkin kita sekalian perkenalan diri terlebih dahulu. Mungkin boleh next. Oke, Saraswati itu apa? Pertama-tama Saraswati dulu ya. Saraswati itu apa gitu kan? Ini apa lagi gitu kan? Apakah ini lembaga edukasi yang ada di Bali? Bukan. Karena memang Saraswati itu adalah Dewi Hindu, jadi mungkin banyak yang suka banget. Dan tadi kata Mas Sudarwanto, kita juga senang banget bisa milih di 21 April ini tentang perempuan, emansipasi, dan empowerment. Sebenarnya Saraswati adalah broker inovasi yang menghubungkan individu, organisasi, dan komunitas. Jadi berdasarkan kasus per kasus atau tailor kita bahasanya. Jadi tergantung konteksnya. Kita menyediakan keterampilan dan sumber daya yang paling relevan. Mungkin bagi rekan-rekan yang tidak terlalu familiar, sederhananya kayak consulting firm gitu loh, consulting firm buat teman-teman NGOs atau development partners. Dan kita, salah satu prinsip kita adalah women empowerment gitu, gender equality, diversity, dan inklusi gitu. Jadi semoga di hari ini cukup merefleksikan kita sebagai organisasi yang menjadi, kami sebagai organisasi yang menjadi pembicara, dan juga rekan-rekan semua. Kalau saya lihat di sini lumayan banyak gitu ya perempuannya, tapi kan empowerment nggak cuma soal perempuan ya. Oke, nah ada dua yang kami highlight, yaitu training dan kapasitas dan strategi desain. Jadi ini ada beberapa area yang kami lakukan, dan dari kegiatan webinar ini kita sebenarnya mendeliver ini gitu, training dan kapasitas dan strategi desain, secara khusus di seri digital learning ini. Oke, selanjutnya perkenalan pribadi, pamer dulu kan ceritanya. Oke, ada saya, Esther. Saya sekarang selaku associate. Associate itu kalau di Saraswati seperti roster program yang memiliki expertise tertentu, baik itu secara umum, soft skill maupun technical skills. Sebelumnya terakhir saya di Saraswati mungkin 2 tahun secara full timer, praktis sebagai project manager, jadi manajemen proyek, banyak ngerjain event organizing juga dari yang fisik sampai yang online, secara khusus ketika pandemi, hingga analisis data media. Jadi kurang lebih itu, dan kemarin juga mungkin saya nggak tahu ada peserta yang tahun lalu nggak ya, yang ikut training atau kapasitas kita dan juga coaching. Halo, ketemu lagi dengan saya gitu. Dan ada juga Kak Cica, Kak Khairunisa. Mungkin Kak Cica perkenalan diri sendiri lah ya. Boleh. Halo semuanya, selamat sore. Mungkin kayak Esther. Jadi sebetulnya sebelumnya aku itu jadi asisten project manager di Saraswati selama 4 tahun gitu ya. Baru per April ini aku sebagai konsultan di Saraswati yang memang jadinya memang tidak full time gitu. Jadi memang kalau misalnya memang kurang lebih mirip lah sama Esther kalau misalnya ada kegiatan tertentu gitu yang berhubungan sama event gitu ya. Karena selama 4 tahun ini aku memang banyak banget melakukan event secara planning, managing event secara offline maupun online gitu. Jadi kenapa sekarang aku juga jadi fasilitator untuk virtual event ini gitu ya, virtual event management ini gitu. Nah, mungkin waktu itu tahun kemarin itu aku sempat 1 kali sebagai fasilitator juga untuk collaborators platform, seingatku ya, sama Esther. Waktu itu aku juga sama Esther untuk training ya gitu ya. Mungkin perkenalannya dari aku itu aja dulu. Nanti next kita akan bahas lebih dalam tentang
pembelajaran, bukan pembelajaran, lebih ke planning event untuk virtual event gitu. Thank you Esther. Oke, thank you Kak Cica. Oke, nggak ada pertanyaan ya teman kita. Selanjutnya, basically kita di sini pengen sama-sama belajar, jadi nggak artinya, kami yang paling ahli, nggak. Saya percaya pasti teman-teman juga mungkin pastinya punya pengalaman dan mungkin jauh lebih experience gitu kan. Jadi kita di sini lebih kepada konsepnya berbagi. Oke, mungkin tentang webinar, seri pembelajaran digital yang dibawakan oleh Saraswati itu sendiri. Kak Cica belum terganti ya? Nah, dari tentang seri webinar digital learning ini sendiri, pada dasarnya segala pembelajaran terkait dengan digitalisasi. Tapi sejauh ini kita akan cover segini nih. Jadi fokusnya supaya kita bisa bekerja, supaya kita bisa mendeliver hasil yang lebih efektif, efisien, dan juga sebenarnya interaktif gitu fokusnya. Di tema ini ada virtual event management, memang cukup teknis gitu ya, apa-apa saja yang harus disiapkan, nanti berbagai tahapannya, dan juga termasuk pengenalan berupa toolsnya alternatif. Jadi mungkin yang teman-teman, kayaknya aku belum pernah coba nih, ini asik nih, termasuk ini nih gambarnya lucu banget, kayak ada yang kayak 8-bit style. Kalau sekarang lagi hits tentang metaverse, ini juga sebenarnya dipakai sama, ada satu aplikasi yang ternyata cukup sering dipakai sama teman-teman educator gitu. Jadi saya tahu itu dari salah satu pendidik gitu, salah satu guru bahkan. Lalu nanti akan ada PowerPoint presentation juga, fokusnya memang teknik dan tips presentasi yang bermakna, analisis dan pemetaan poin-poin kunci, dan standarisasi format. Jadi ini nggak cuma soal konten itu penting, pemetaan, tapi juga gimana sih supaya layout atau desainnya itu standar dan bisa mendukung presentasi yang powerful, yang kuat gitu. Dan lalu ada juga tentang data visualization dan storytelling. Ini contohnya, secara khusus saya pengen beritahunya, mungkin kalau teman-teman udah sering dengar Google Studio, Tableau gitu, beberapa platformnya, secara khusus yang akan saya coba deliver itu Flowris, dia fokusnya data visualization dan storytelling. Dan bagi teman-teman yang memang nggak tahu banyak soal data, tapi pengen bermain di data, pengen main di visualisasi data, dan bukan dari programmer atau yang yang berat gitu. Ini mudah loh, ini untuk basic gitu, jadi nggak yang advance gimana. Jadi welcome banget untuk yang tertarik, nanti kita akan beritahu tanggal mainnya ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini sebutkan kata kunci. Ini contohnya, jadi teman-teman tolong akses di menti.com yang ada di link. Kalau ada kesulitan, bisa langsung unmute, lalu kasih tahu kesulitannya apa. Kita pengen tahu kira-kira ekspektasi atau harapan kalian dari webinar ini apa nih? Coba dituliskan. Udah ada yang submit? Belum ada nih, cuma baru ada satu. Ada kesulitan nggak kalian untuk mengaksesnya? Kalau ada, beritahu ya. Mungkin kita harus skip bagian ini kalau memang teman-teman sulit. Boleh raise hand kalau misalnya ada kesulitan dalam mengakses. Bagaimana? Mungkin ini sekalian saya tembak nih. Dan saya coba tanya-tanya. Ada, lumayan banyak ya. Ada Kak Berlando Siburian dari Papua, ada Kak Farha dari Fitra Riau, mungkin Kak Farha Zubair dari Fitra Riau. Kesulitan nggak mengakses Mentimeternya? Iya Mbak, belum bisa masuk. Belum bisa masuk? Udah coba klik linknya? Udah, cuman yang ada di sini, please wait for the presenter to show the next slide. Itu yang ada Mbak. Oh, jadi nggak bisa. Oh, itu udah, iya, udah bisa? Udah Mbak. Oh, coba. Mungkin karena dia ini. Ya, yang lain coba lagi akses. Silahkan coba. Kalau misalnya kok nggak bisa, kayak nunggu gitu kan, coba di refresh. Wah, dia nulis Kak Monica, pengetahuan. Ini contoh ya, pengetahuan gitu. Kalau misalnya ada yang, nah ini langsung muncul.
Oh, kayaknya di sini nggak langsung. Coba Kak, siapa Kak? Kak Cica, ini ada berguna, nggak bosan. Oke, ya, masa update ya. Ada yang nggak bosan, semua nggak bosan ya. Kalau bosan bilang di chat, bosan nih. Berharap ada yang berguna. Kak Monica dia nambah ini dari Yasiwap, pengetahuan. Ada lagi, udah ada 3. Itu bisa kata kuncinya beberapa ya, jadi teman-teman dipersilahkan. Kalau lagi bareng sama teman yang lainnya, sama peserta lain, pakai aja device-nya barengan, bisa disubmit beberapa kali kok. Jadi bisa kirim ulang gitu. Oke, nggak ada lagi nih. Oke, nggak apa-apa kalau gitu. Nanti kalau misalnya ada kesulitan, tulis aja di chat ya. Jadi kayaknya kan kita interaktif ya, biar nggak satu arah, bosen kali ngeliat Kak Sain terus gitu. Atau nggak Kak Cica dan presentasi gitu, presentasinya. Oke, makasih untuk yang udah berhasil submit. Semoga nanti yang lainnya juga ikutan ya. Jadi bisa pakai laptop, bisa pakai HP, klik aja linknya. Gitu. Oke, kita coba next dulu ya. Nah, virtual event management itu apa sih? Sebenarnya manajemen umum ya. Jadi secara pada dasarnya itu tentang manajemen kegiatan virtual, pengelolaan gitu, manajemen atau pengelolaan dari pra kegiatan sampai pasca kegiatan, pra implementasi hingga pasca kegiatan. Terkait acara atau kegiatan apapun yang dilakukan secara daring atau online atau jarak jauh gitu. Yang kita highlight di sini mungkin lebih banyak memang ketika dia full virtual ya. Hybrid sebenarnya teman-teman nanti bisa terapin prinsip-prinsipnya secara umum, tapi pasti ada konteks-konteks yang perlu ditambahkan, dan itu kita akan address di training. Jadi ini mungkin lebih pengenalan umum gitu tentang virtual event management. Kita akan banyak bahas secara spesifik biasanya di training. Jadi ketika tidak ada tuntutan tatap muka yang terjadi atau deal breaker harus banget tatap muka gitu, sebenarnya kegiatan virtual tuh bisa dilakukan dan banyak banget bentuk dan tipenya. Kita akan explore. Nah, kenapa sih kegiatan virtual gitu? Sejak pertama-tama gitu, kemudian kita banyak pindah ke virtual, pastinya karena COVID-19, protokol kesehatan yang membuat kita semuanya harus tanggap terhadap digital, konteks digital gitu. Dan itu mungkin kenapa kalau nggak ada COVID-19, mungkin Lingkar Madani akan banyak mengadakan beberapa workshop yang tatap muka gitu, yang nggak Lingkar Madani. Atau di kita juga gitu, di Saraswati. Kita sudah bekerja secara remote sejak awal, tapi masih banyak kegiatan yang fisik gitu, dibandingkan ketika ada pandemi COVID-19. Kemudian pastinya efisiensi biaya sebenarnya jauh lebih murah, apalagi kalau kita bicara fisik ya, booking hotel, apalagi kalau workshop 3 hari harus ada nginap, transportasi dan macam-macam. Logistik arrangement-nya tuh lumayan banyak dan memakan biaya. Efektivitas bisa lebih efektif sebenarnya ketika kita bisa memetakan konten apa yang kita mau dari kegiatan itu sendiri. Skalabilitas itu bisa menjangkau berbagai orang dengan berbagai wilayah. Biasanya akan lebih kompleks ya. Satu Indonesia biasanya satu kali gitu. Kita harus cari tanggal yang pas karena harus nerbangin orang dari berbagai daerah. Tapi ketika itu bicara dengan kegiatan yang juga melibatkan orang asing, itu jauh lebih rumit gitu mencari waktu yang tepat. Sedangkan ini kapanpun kamu bisa mengakses kegiatan ini gitu. Kemudian engaging dan interaktif. Ini menarik. Kegiatan virtual sebenarnya bisa engaging dan interaktif, tergantung bagaimana kita delivernya gitu. Tergantung approach, tools yang kita gunakan. Mentimeter salah satunya sebenarnya adalah salah satu upaya untuk supaya kita tuh lebih interaktif. Dengan keterbatasan, biasanya kalau kita langsung ngobrol banyak kan gampang ya, tapi kayak pindah-pindah, mute-unmute gitu kan, overlap suaranya yang ada di video conferencing, dan itu memungkinkan ketika kita menggunakan tools baru. Terakhir, pelaporan data dan pengukuran. Ini jadi lebih cepat. Sama kayak kita Zoom, teman-teman Lingkar Madani punya banyak pengalaman di sini. Dari yang registrasi, kemudian yang beneran hadir, dan yang aktif, kemudian ada survei-survei evaluasi, semuanya kan digital sebenarnya. Jadi itu pelaporan kita dan pengukurannya itu bisa lebih mudah gitu.
Biasanya kalau kita daftar hadir seringnya manual kan kalau workshop atau kegiatan. Terus kalau kita bicara downside atau tantangannya tuh apa gitu kegiatan virtual? Kak Cica? Downside-nya atau yang bikin itu menantang, konektivitas. Itu yang selalu terutama, apalagi di Indonesia. Di awal-awal pandemi, Indonesia PR banget, jujur. Baik CSO, CLSM ngalamin banget ya. Teman-teman kalau mau sambil komentar, boleh di chat Zoom. Pasti, apalagi yang dari daerah-daerah, tadi aku lihat ada yang dari Papua, Sulawesi gitu kan. Kalau di kota besarnya masih enak tuh, tapi kalau udah yang suburban atau yang rural areanya itu susah banget biasanya, mati nyala gitu. Jadi mungkin ini muka saya juga tiba-tiba jadi 360 GP gitu kan, karena konektivitasnya naik turun. Kalau saya boleh share, sebenarnya 2 tahun terakhir Indonesia udah cukup baik ya dalam hal mencoba untuk tanggap terhadap COVID-19, jadi infrastrukturnya lumayan banyak yang tambah. Tapi masih banyak gaps-nya masih gitu kan, gaps konektivitas antara daerah dan kota-kota besar. Spek device sama gaptek ini juga ya konektivitas satu hal, tapi device-nya mendukung atau enggak. Dan mungkin aja Mentimeter misalnya tadi yang teman-teman coba ada yang kayak kesulitan gitu mengakses, mungkin karena konektivitas, atau dua ya device-nya lemot misalnya susah mendukung gitu. Atau kita jadi bingung gitu kan, ini mulainya di mana. Kadang saya juga gitu ketika dikasih tools baru kaget gitu. Ini harus kayak gimana nih gitu. Jadi kita harus adaptif gitu. Kontrol peserta rendah. Saya nggak tahu nih, saya nggak bisa ngelihat rekan-rekan semua, dan saya nggak tahu apakah ada rekan-rekan yang mungkin sambil nge-email, nge-draft laporan, atau mungkin sambil udah pegang 2 meeting bersamaan, karena lagi ada meeting internal sekarang. Jadi mungkin teman-teman bisa share memang ini full untuk mendengarkan, atau sebenarnya memang sambil nyambi gitu kan, multitasking. Lalu ada juga isu teknis, hal-hal sederhana, oh ini kenapa tadi kita coba ini kok kosong ya gitu kan, oh mungkin ya konektivitas, tapi mungkin ada isu teknis di belakangnya. Jadi itu tantangannya. Zoom fatigue, mungkin ada beberapa yang udah pernah kenal ini kayak kayak udah capek gitu sama Zoom, bosan banget, yang ada tuh cuma iya sih workshop fisik, tapi kan kalau workshop kita mungkin keluar kota, kita ada kegiatan, kita bisa ngobrol pas lagi nunggu peserta yang datang, itu beda kan sense-nya gitu. Kalau di sini kadang kita cuma dengerin doang dan itu capek banget. Dan terakhir, perbedaan time zone. Di satu sisi emang ada skalabilitas, tapi di sisi lain perbedaan time zone ini PR banget. Jadi kita kayak sekarang kita harus cocokin waktu, mastiin jangan sampai waktunya kebablasan nih sama teman-teman yang lagi puasa, tapi yang ada di timur sana gitu kan, nggak enak. Terus tidak efektif. Jadinya kebanyakan ngomong terus kayak sambil karena kikuk gitu ya. Jadinya kita bingung mau ngomong apa dan malah jadi lebih panjang daripada yang kita expect. Daripada yang kita ekspektasikan gitu. Nah, di sini kita pengen ngasih share tentang apa aja sih yang sebenarnya rekan-rekan perlu perhatikan ketika virtual event management. Ini dalam hal ini kalau virtual event management kita kolaborasi ya dengan teman-teman Madani. Kalau di Saraswati sendiri kayak gimana sih ketika kita melakukan perencanaan, implementasi, hingga evaluasi. Nah ini bukan saya, akan ada Kak Cica yang akan menjelaskan. Jadi the floor is yours. Halo, thank you Esther. Mudah-mudahan sesinya saya kali ini nggak ngebosanin ya, karena nanti ada beberapa kali kita membutuhkan pengalaman atau suara dari teman-teman yang join di acara ini, karena biar nggak saya aja nih yang ngomong gitu ya, biar teman-teman juga, ini udah jam berapa nih sekarang, jam-jam rawan, jam 2:30 gitu ya, udah lapar, ngantuk dan lain sebagainya gitu. Jadi nanti kita agak lebih interaktif ya gitu, akan ada tanya jawab juga, tapi tadi menggunakan Mentimeter memang. Tapi kalau misalnya memang ada teman-teman yang mau menjawab langsung, kita bisa via tinggal unmute mic-nya teman-teman gitu, kita nanti ngobrol gitu ya. Nanti mungkin Esther kalau misalnya memang ada yang belum mengisi,
belum mengisi Mentimeternya bisa dibantu. Nah ini ini yang tadi. Yang tadi, ternyata udah banyak nih yang mengisi. Iya, udah banyak. 18 ya? Berarti udah 18 orang, betul. Tapi kita next dulu ya ke slide yang kedua. Ini apa saja kegiatan virtual yang lembaga Anda pernah atau akan selenggarakan? Ini paling banyak pelatihan. Yang kedua paling banyak adalah kegiatan komunitas, terus kemudian ada diskusi kelompok sama webinar atau diskusi besar, gitu ya. Nah kita memang akan membahas macam-macam kegiatan virtual yang biasa memang kita lakukan gitu ya. Jadi memang untuk konteks kegiatan virtual ini memang yang harus kita lakukan adalah, yang kita perlu pahami adalah konteks dari kegiatan virtual tersebut, yaitu ada 3, tujuan dan tipe, terus audiensi atau peserta, dan skala. Jadi sebenarnya 3 konteks ini memang berkesinambungan ya, gitu. Jadi memang kita harus tahu dulu tujuannya seperti apa, nanti baru misalnya audiensnya kita mau menyasar siapa gitu. Nanti skalanya dari audiens ini gitu, kita mau berapa orang sih yang mau kita undang gitu ya. Nah itu tuh satu kesatuan gitu. Ini nggak mesti ini dulu, tujuan dulu, atau audiensnya dulu, atau skalanya dulu. Jadi sebenarnya ini bisa nggak ada urutan tetap gitu ya. Nah kalau misalnya dari tujuan dan tipe, tujuan dari eventnya atau output kegiatan yang ingin kita capai itu seperti apa sih? Kayak contohnya misalnya kayak untuk sosialisasi, berapa orang sih yang mau kita sosialisasi gitu kan, atau contoh kayak Saraswati kan ada yang namanya speed date gitu ya. Kita biasanya ada speed date itu menyasar pengen sekian orang nih yang mau kita ajak berjejaring gitu kan. Jadi memang punya tujuan gitu ya. Terus ada ini kebutuhannya sebenarnya untuk kemana nih? Ke internal, ke eksternal, atau ke publik luas. Biasanya sih kalau misalnya ke internal tuh kayak meeting internal gitu kan. Kalau misalnya untuk ke eksternal biasanya sih lebih ke network yang punya kita gitu kan. Kayak mungkin teman-teman di sini juga punya network masing-masing gitu ya, orang-orang yang memang sudah sering berkomunikasi, berkolaborasi, atau mungkin jadi beneficiaries gitu ya dari organisasinya teman-teman gitu. Nah, terus format acaranya mau formal, mau semi formal atau informal, itu juga memang harus ditentukan gitu ya. Terus ini tipe-tipe kegiatannya tadi gue udah sempat diisi sama teman-teman gitu ya, wawancara, rapat, konferensi, webinar, kegiatan komunitas gitu ya, pelatihan, lokal karya, berjejaring dari speed date gitu ya, sama penggalangan dana atau hiburan. Nah biasanya teman-teman punya acara khusus gitu ya, memang lembaga teman-teman sendiri yang punya gitu. Itu nanti disesuaikan. Terus untuk audiensi peserta, target audiensnya siapa gitu? Pemerintah kah, swasta kah, LSM kah, atau akademisi gitu ya, atau malah kelompok-kelompok tertentu. Ada kelompok yang memang menyasar kaum perempuan muda gitu ya, atau kelompok disabilitas, atau memang mungkin orang-orang profesional gitu, profesional muda misalnya gitu. Itu tergantung gitu ya dari tujuan biasanya sih gitu. Terus ini nanti apakah mau dibuka untuk publik atau memang untuk private atau spesifik gitu. Kayak tadi yang aku bilang, ini tujuannya untuk apa? Apakah mau dibuka publik atau memang kita mau menyasarnya ya networknya kita aja gitu. Itu ditentukan juga gitu ya. Terus untuk skala berapa banyak sih berapa jumlah peserta yang memang kita aim gitu ya. Ini ada bunyi
ting nong itu apakah ada peserta yang masuk gitu ya? Sorry, terdistraksi saya. Jadi memang skala ini memang akan berhubungan juga dengan tujuan. Apakah memang nanti skalanya mau skala ya udah networknya kita aja, atau memang kita mau buka untuk publik. Mau banyak nih peserta yang kita targetin gitu ya. Terus apakah kegiatannya gratis atau berbayar gitu ya, itu dipikirkan juga gitu ya. Terus seberapa banyak kegiatan serupa yang akan dilakukan. Jadi sebenarnya kita melihat, jadi banyak contohnya sebenarnya gini. Kalau untuk melihat seberapa seringnya kegiatan, mungkin konteksnya adalah misal nih kita hanya maksimalkan satu kali event itu cuma sekitar 20 peserta untuk pelatihan contohnya ya. Contoh pelatihan Madani misalnya nih. 20 peserta aja, ternyata yang mendaftar lebih dari 20 peserta. Kayak contohnya misalnya 35, ya berarti memang biasanya gitu ya, 20 awal itu akan didahulukan gitu ya. First come, first serve gitu. Jadi 20 awal akan di event yang pertama, terus sisanya akan di event yang kedua. Itu bisa jadi akan seperti itu gitu si eventnya. Kalau itu jadi proses mitigasi sebenarnya pada saat kita menyasar peserta gitu ya. Nah, untuk next. Nah, biasanya SDM biasanya yang terlibat dalam kegiatan virtual. Harusnya bukan ini nih Esther pertanyaannya, sorry. Oke. Nah, untuk kegiatan pemetaan kegiatan biasanya sih apa sih yang harus dipetakan gitu ya. Ini saya kasih 1-7 bukan berarti ini urutannya enggak. Ini tergantung dari teman-teman punya cara bagaimana gitu ya. Mulainya dari mana dulu sih? Enggak mesti nggak saklek ya, maksudnya nggak saklek ini harus dari isu konten dulu, ini harus dari tipe acara dulu, detail kegiatan nggak gitu. Jadi tergantung nanti teman-teman mau mulainya dari mana gitu. Tapi kalau misalnya memang kita gitu yang biasa kita lakukan adalah ini sebenarnya kita harus memetakan konten atau isunya dulu sebenarnya gitu. Karena itu nanti akan relate gitu ya dengan tipe kegiatan, terus peserta pembicara sama aktivitas kuncinya gitu ya, terutama sama fasilitator sama kolaborator gitu. Jadi isu sama konten tuh sangat krusial kalau menurut kami gitu, karena dia tuh jadinya akan bercabang gitu ya. Oh ini akan menentukan ini, akan menentukan ini, akan menentukan ini gitu. Nah untuk tipe acara tadi gitu ya, tipe acara itu akan relate juga gitu ya sama tadi kan udah jelasin ya tipe-tipe acara gitu. Nah tipe acara ini penting dipetakan untuk melihat juga gitu ya, akan melihat ke human resource sebenarnya, si SDM yang akan kita butuhkan gitu, dan kegiatan yang akan kita laksanakan gitu. Jadi di dalam event itu tuh kira-kira oke, isunya udah ada gitu kan. Terus tipe acaranya misalnya bakalan kayak semi formal dan bentuknya nanti akan webinar gitu. Kalau webinar berarti kan kita cuma butuh misalnya speaker, terus orang yang akan stage manager gitu ya, terus sama orang-orang yang kayak wow, kok saya tiba-tiba blank. Stage manager. Terus kalau misalnya memang kita membutuhkan sorry sebentar ya. Ini kayak suara saya di belakang ada suara-suara, karena di rumah saya lagi diperbaiki, jadi mohon maaf kalau misalnya dengar suara-suara di belakang gitu ya. Dan saya agak terdistraksi sebenarnya.
kalau boleh saya ulang, sorry, tipe acara ini memang kita yang memang digunakan di kayak itu jadi kunci juga gitu ya untuk kita melihat detail kegiatannya gitu ya. Terus nanti pesertanya. Jadi sebenarnya isu sama tipe acara ini agak krusial untuk melihat line yang ada yang teman-teman lihat di sini gitu. Jadi menentukan ya gitu ya si kegiatan itu kayak gimana gitu. Detail kegiatan itu dari tipe acara juga sama isu dari kontennya gitu ya. Terus peserta tadi berhubungan juga gitu ya sama tipe acara sama isu konten dan tujuannya sebenarnya gitu ya. Tergantung gitu dari plannernya gitu untuk memudahkan juga kira-kira nanti mau memudahkan untuk mencapai tujuan sebenarnya gitu. Terus staf penanggung jawab itu berarti nanti tergantung gitu ya dari tipe acara, dari kontennya, dari detail kegiatannya gitu. Nanti akan kita bahas setelah event ini gitu ya untuk staf penanggung jawab gitu ya. Nah, untuk platform ini memang kita biasanya menggunakan platform seperti apa sih? Atau kan sekarang kalau misalnya event kita familiar sama Zoom gitu ya. Ternyata nggak cuma Zoom aja gitu. Ada Teams, ada Google Meet gitu, atau mungkin platform-platform lainnya gitu ya, yang memang bisa digunakan, tapi kita harus lihat familiaritas peserta kita gitu ya terhadap platform-platform tersebut gitu. Nggak cuma platform untuk conference aja, tapi platform untuk ada namanya collaborative platform gitu. Nanti akan dijelaskan sama Esther lebih jelasnya gitu ya. Nah, itu juga kita harus lihat platform-platform yang akan kita gunakan itu cocok nggak sama pesertanya dan cocok nggak sama tipe acara atau konten yang bakal kita jalankan gitu ya. Terus yang ketujuh, kolaborator atau co-organizer. Nah, kolaborator ini sebenarnya biasanya kalau mungkin teman-teman di organisasi beberapa kali mungkin kayak kalau Saraswati memang beberapa kali kita nggak bekerja sendirian gitu ya, kita ada kolaborator gitu ya yang memang biasanya kolaboratornya itu kita tentukan sesuai dengan isu kontennya gitu. Mostly memang berdasarkan sama isu atau kontennya kita sesuaikan gitu. Kan ada organisasi yang memang hanya mengcover isu tertentu gitu ya. Dan biasanya kita memang berkolaborasi dengan organisasi-organisasi tertentu juga untuk kegiatannya gitu. Nah, ini sebenarnya cuma sebagai untuk knowledge aja sebenarnya gitu. Biasanya kita menggunakan apa sih? Kita gunain si kanvas desain kegiatan ini. Jadi kanvas desain kegiatan ini tuh untuk memudahkan kita untuk memetakan tadi gitu ya, aktivitas kuncinya, staffnya, siapa aja nanti yang terlibat gitu, platform seperti apa, target pesertanya siapa aja gitu, dampak yang mau kita atau tujuan sebenarnya gitu ya, yang mau kita dapatkan tuh seperti apa. Terus di sini lini masa sebenarnya nggak mesti secara detail gitu ya, yang kita lihat ini masanya biasanya aktivitas besarnya itu gitu, kapan gitu ya, yang kayak tanggal eventnya gitu biasanya. Terus kolaborator gitu, siapa aja dan perannya apa gitu. Sebenarnya si kanvas desain ini bisa kita ganti ya, kita bisa, ini tadi nggak baku sebenarnya si kanvas desain ini gitu ya. Jadi kalau misalnya memang nanti teman-teman mau gitu ya, si kanvas desain ini nanti bisa kita kirimkan gitu ya, atau mungkin nanti bisa ikut gitu ya, kayak bukan meminta ya, jatuhnya. Kalau misalnya memang mau, kita bisa membantu juga untuk mengisi gitu dengan training di depan atau dengan proses coaching nanti dengan tim Madani juga gitu ya. Tim Penabulu, sorry. Nah, selanjutnya tim planner seperti apakah lembaga Anda? Spontan atau go with the flow?
Ini teman-teman bisa nggak akses Mentimeter ya? Boleh di chat atau oke. Mungkin bisa dijawab juga Boleh. di chat. Esther, karena aku nggak bisa lihat siapa aja, mungkin Esther boleh bantu aku untuk pilih siapa nih yang mau. Ada yang mau raise hands dulu nggak? Betul. Ditunggu nih yang raise hands dulu. Kalau nggak ada yang raise hands, Esther deh tunjuk. Suruh buka Oke. mic biar nggak ngantuk. Iya, ini ada yang dari NTB. Kak Hikmatun dari PKBI NTB. Biasanya kayak gimana tipe plannernya? Kak Hikmatun bisa di-unmute? Rata-rata mengikuti standar umum. Oh iya, Ya, halo, silakan. halo. Ya, Gimana Kak? Tipe planner seperti apa? Atau mungkin tadi jawabannya pernah Ada atau sedang? dua sih sebenarnya, mengikuti standar umum sama mengikuti standar lembaga, tapi bingung nggak bisa jawab dua ya, harus jawab satu aja ya. Gimana Yang Esther? Bisa yang paling jawab sering dua nggak ya? di Tapi oke, berarti nggak apa-apa kalau misalnya memang nggak bisa jawab dua, tapi mungkin Mbak. tapi rata-rata lebih ke mengikuti standar umum sih Mbak. Nah, boleh cerita nggak kayak mengikuti standar umumnya tuh mungkin di event-event seperti apa gitu, terus mengikuti standar lembaganya gitu ya, itu di event-event seperti apa? Dan sejauh ini yang efektif gitu ya, yang mana? Ini untuk yang virtualnya ya Mbak? Maksudnya? Iya betul, yang virtual. Yang kegiatan virtualnya ya? Iya. Sebenarnya ini kalau dari kita, karena saya baru, jadi ada beberapa yang ini sebenarnya yang akan kita laksanakan. Jadi belum saya laksanakan sebenarnya. Oke. Ya. Gak apa-apa Mbak. Gak apa-apa, proses ya. ini berarti masih proses ya Mbak? Iya, masih proses Mbak. Nah, kebetulan kan rencananya itu nanti kita ada istilahnya pelatihan konseling online, dan rencananya itu virtual menggunakan Zoom seperti ini gitu. So far mengikuti standar umum atau mengikuti standar lembaga nih Mbak prosesnya? Planningnya? Kalau yang mengikuti standar umum sih Mbak. Oke. So far oke Mbak untuk standar umum. Mungkin kalau misalnya aku boleh jelasin dikit kali ya. Iya. Gini, spontan itu tipe yang ya udah yang dibutuhkan apa gitu langsung di eksekusi gitu ya. Tapi nunggu kebutuhan gitu. Kalau mengikuti standar umum gitu ya, kayak tadi misalnya standar umumnya kita mulai dari isunya dulu dan lain sebagainya tadi gitu. Nah, kalau standar lembaga itu beragam gitu ya. Standar lembaga tuh lembaga biasanya sudah punya step-step gitu ya untuk. Oh iya, berarti standar lembaga Mbak itu. Gitu. Maaf Mbak. Jadi memang lembaganya Mbak memang sudah punya standarisasi gitu ya untuk melakukan atau planning gitu ya. Iya, planning udah untuk dibuatin alur ya gitu ya modelnya ya Mbak. Ya kayak gitu deh Mbak. Oke. Tipenya isunya ada, misalnya judulnya ada, terus detail kegiatannya, peserta sama sasarannya juga udah ditentukan gitu. Oke, berarti memang Mbak Hikmah ya Mbak, sorry. Iya, Mbak Hikmah memang mengikuti standar lembaga, memang sudah ada ya gitu standarnya di lembaga. Mungkin yang lain boleh share? Mungkin ada yang spontan. Tadi ada yang jawab spontan. Kayaknya ini nggak refresh ya Kak. Iya. Mungkin Budi bisa bantu. Ada yang jawab spontan, siapa yang jawab spontan? Menarik tuh. Aku refresh dulu ya, jadi aku balikin dulu ininya. Dia nggak ke-refresh. Oke. Ini mengikuti standar lembaga ada 5, mengikuti standar umum ada 5, spontan. Ini siapa nih yang spontan? Siapa yang jawab spontan? Sepertinya. Mungkin boleh unmute langsung. Yang menjawab spontan. Mungkin boleh share ke teman-teman. Ini nggak ada yang ngaku spontan. Nggak ada yang ngaku nih. Siapa nih? Siapakah yang tadi isi kalian? spontan? Siapakah Anda? Boleh raise hand atau langsung unmute.
Aha, Oke, nggak ada ya. nggak ada. Salah Oke, ngetik, nggak. salah ngeklik mungkin Kak. Yang tadi udah ada standar lembaga, mungkin yang standar umum ada yang mau share standar Betul. umumnya kayak gimana sih? Boleh silahkan ditunjuk lagi aja kali ya. Iya, aduh, oke Ya, ya. Aku pesertanya demen ditunjuk. ini menarik nih, ada yang dari Manokwari, Papua, Kak Flora Runggairi. Flora, iya Kak Flora, halo. Boleh di Flora ya. unmute? Halo, Halo Kak Flora. halo, sore. Sore, Kak Flora tadi jawab apa? Maaf, saya dari tadi masuknya udah tengah, Mbak. Saya lagi meeting. Oh, oke. Nah, kalau misalnya boleh aku tanya, tipe Mbak Flora tuh di organisasi tuh ini nggak ikut terlibat dalam event planning-nya nggak? Ikut. Ikut. Nah, biasanya nih di lembaganya Mbak Flora gitu ya, tipe yang ya udah spontan aja apa yang dibutuhkan ya udah baru dijalankan gitu, atau mengikuti standar umum yang misalnya harus dari isunya dulu atau mungkin dari tujuannya, terus audiensnya dan lain sebagainya, atau gitu ya lembaganya Mbak Flora tuh sudah punya standar flow untuk memplanning kegiatannya gitu. Kalau dari pengalaman kita selama ini, kita lebih ke spontan, with the flow. Soalnya mengikuti apa yang teman-teman pingin ya, misalnya untuk webinar atau itu sudah disiapkan tuh. Enggak, kita menyiapkan apa tadi platform yang mau digunakan ya, itu aja. Jadi untuk kami belum ada standar lembaga terkait virtual ini. Oh, Secara spontan. Oke, menarik. Kalau Mbak Flora spontan, ada lagi nggak yang mau share tentang spontan? Ada teman-teman yang memang, oh iya saya mirip nih sama Mbak Flora gitu, atau malah mau share tentang saya ngikutin standar umum aja sih gitu, nggak baku gitu lembaganya, ada nggak? Ditunjuk lagi kali ya. Mungkin satu lagi boleh nggak? Satu lagi Ya. Oh, halo. Udah ada. Yeay. Yeay. Monica dari Yasiwa. Oh, halo Mbak Monica. Gimana Mbak? Kalau boleh dibilang tidak mengikuti, bukan pilihan dari ketiga itu spontan mengikuti standar umum ataupun lembaga, karena memang selama ini kegiatan kami boleh dibilang belum terlalu banyak untuk yang mengorganize sendiri ya. Untuk pertemuan memang kami ada kegiatan-kegiatan rapat koordinasi dengan pemerintah, dengan para pihak, tapi memang kami mendorong pemerintah yang mengadakan seperti itu. Jadi kami lebih banyak ya sudah kami ikut saja apa yang membantu dari belakang. Oh, berarti berkolaborasi ya Mbak Monica ya? Betul, kolaborasi. Jadi dalam hal yang pernah kami ikuti itu untuk virtual FGD itu diadakan menggunakan fasilitasnya Dinas Lingkungan Hidup Provinsi atau dari Dinas Kominfo di kabupaten. Jadi kami memang membantu saja mengorganize, misalnya untuk membagikan membuat TOR-nya ya, kemudian mengorganize nanti untuk undangannya, kemudian nanti pada saat pelaksanaan. Tapi memang untuk secara dari awal virtual event-nya memang itu yang belum. Tapi kedepannya pemikiran kami itu pasti akan suatu saat akan perlu seperti itu.
Oke. Mungkin itu Berarti dari kami. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Monica sharingnya. Oke, berarti memang teman-teman punya experience yang berbeda-beda gitu ya. Ada yang spontan, ada yang memang sejauh ini memang kita berkolaborasi dengan organisasi lain yang memang tidak sepenuhnya gitu ya dilakukan sendiri gitu ya. Ada juga yang memang mengikuti standar lembaga baku. Nah, ini akan berhubungan sama sebenarnya akan berhubungan sama lini masa gitu. Jadi kenapa sih lini masa tuh proses yang penting gitu? Ini untuk meningkatkan komunikasi para staf yang bertanggung jawab sehingga semua orang tahu siapa yang melakukan apa. Terlebih mungkin anggota tim lain yang terlibat tuh kalau misalnya ternyata yang lihat kita, tapi yang harusnya melakukan bukan kita, tapi orang lain. Nah, kita ngelihat nih si lini masa ini gitu ya, ngelihat, ternyata si A nih harus melakukan. Nah, kita tinggal mengkomunikasikan ke dia bahwa, kamu harusnya melakukan A nih. Ada informasi ada informasi misalnya ada pergantian apa dan lain sebagainya. Dia nggak lihat, kita yang melihat, kita bisa menyampaikan. Gitu. Jadi kita tahu siapa sih yang harus melakukan apa dan tenggat waktunya gimana, berapa lama gitu ya untuk melakukan hal tersebut gitu. Jadi semua lini masa ini tuh untuk menyampaikan atau merecord informasi yang tepat untuk anggota tim ya gitu. Terus nanti lini masa juga mempunyai bagian penting gitu untuk melacak progres sama melihat maksudku adalah beberapa orang tuh melihat bahwa ini tuh lini masa tuh bisa jadi motivasi. Kan biasanya kan orang lini masa tuh pasti ada line itemnya apa, tuh siapa yang menjalankan gitu, dan berapa banyak gitu ya. Berapa banyak waktu yang dibutuhkan gitu ya untuk melakukan hal tersebut, atau tenggat waktu gitu ya. Tenggat waktu sama prioritas pekerjaan gitu dari event atau project, atau ini kita lagi ngomong eventnya gitu, jadi event gitu ya, untuk event tersebut gitu. Jadi tiap orang sudah melihat tuh line itemnya apa, terus siapa yang mengerjakan, terus si deadline-nya kapan, supaya terarah gitu, supaya nggak molor waktunya gitu ya. Nah, elemen lini masa ini tuh apa aja sih gitu? Tadi list pekerjaan teknisnya, terus siapa aja sumber dayanya, terus setelah itu biasanya untuk menyusun lini masa kita lihat susun berdasarkan historik gitu ya. Biasanya kalau untuk memulai lini masa itu dari hal-hal kecil, misalnya kayak untuk memulai, kalau Saraswati biasanya memulai dengan riset dulu gitu ya. Terus setelah itu kita kirim survei gitu ya untuk melihat untuk ini biasa internal gitu ya, internal untuk melihat kebutuhan gitu ya, kebutuhan kayak acaranya mau kayak gimana sih gitu, atau secara simple mungkin lebih ke schedule, kapan sih schedule mau atau availabilitas waktu yang mereka punya tuh kapan gitu. Itu untuk melihat itu misalnya. Terus selanjutnya ada apa lagi, itu bisa di list gitu sama teman-teman, supaya sebenarnya kita nggak bisa jelasin secara detail hari ini gitu ya, karena banyak banget memang elemen yang ada di lini masa, tapi kurang lebih gambarannya adalah seperti itu gitu untuk lini masa. Nah, next ini harusnya, biasanya berapa lama kegiatan virtual yang dilakukan? Bukan dilakukan sih, mungkin lebih ke untuk planningnya gitu. Planningnya berapa lama sih gitu teman-teman buat si virtual event ini gitu. Biasanya kayak di sini ada kurang dari 1 bulan, ada yang 1 sampai 2 bulan, ada yang 3 bulan, atau lebih dari 3 bulan. Biasanya teman-teman berapa lama? Boleh diisi, atau mungkin
Ada yang mungkin mau yang sharing? jawab kurang dari 1 bulan, yang menjawab kurang dari 1 Ini bulan. ada ya, bisa- yang menjawab bisa kurang dari unmute. 1 bulan? Kayak gimana nih planningnya dengan kegiatan virtual yang kurang dari 1 bulan? Betul. Boleh langsung unmute. Betul. Ya kalau ada Nggak yang ada. mau Atau menjawab, 1 sampai 2 bulan yang menjawab siapa? ya boleh nih yang udah menjawab, boleh unmute. Belum ada ya. Berarti Boleh ditembak ditunjuk lagi aja. Boleh. Tadi banyak tempat bicara. Kita coba lihat ada Kak Julius Wahyu dari KPPOD. Kak Julius, Halo Kak Julius. mungkin boleh di-unmute. Oh, videonya yang udah muncul. Oh, video. Ya Kak, Mana? Halo. Halo. dari sambil meeting lainnya soalnya. Oh gitu. Tapi boleh kan kita ngobrol dikit? Iya boleh. Boleh ya. Nah, Kak Yulis menjadi bagian dari event planner nggak di organisasinya? Iya pasti kita Oh, bagian itu. oke, good. Kira-kira biasanya nih gitu, organisasinya Kak Yulius tuh melakukan perencanaan biasanya berapa lama sih untuk satu event? Paling ya kurang dari 1 bulan sih Kak biasanya. Wow. Untuk Untuk kegiatan event virtual. apa? Ini sih Kegiatan apa? paling kan kalau kegiatan virtual paling webinar kali ya. Ya kalau webinar gitu kan kadang-kadang juga ada yang mungkin 2 minggu sebelumnya atau 3 minggu sebelumnya udah baru dikasih tahu gitu kan. Tapi juga ada memang yang memang planning juga ada, tapi ada juga karena memang ya tergantung kebutuhan lah. Karena kita kan juga ini ya, kalau KPPOD ini kan kita harus ikut sama momentum lah. Nah itu kan kalau momentum ini kan juga kita harus segera ambil, sehingga ya mau nggak mau harus agak roro jonggrang lah gitu. Harga roro jonggrang gitu ya. Iya, Oh. silakan. Menarik. Tapi sejauh ini dengan kegiatan kurang dari 1 bulan ini pesertanya bagaimana tuh Mas kayak kita ini ya kita sebagai event planner gitu ya kan pasti mikirin pesertanya gimana gitu kan, terus pembicaranya gimana gitu kan. Nah kalau dari Mas gimana? Kalau pengalaman kita ya kita kan memang udah punya sedikit ya kayak database dari kegiatan-kegiatan sebelumnya juga ada. Jadi kita tinggal blast itu. Lalu juga kalau untuk WAG itu malah kalau pengalaman kita misal kayak flyer gitu malah bagusnya dibagi itu mungkin H-2 atau H-1 kan. Karena malah kalau kelamaan orang itu bisa lupa kadang-kadang. Itu sih pengalaman kita ya. Tapi mungkin juga ini juga ini pembelajaran juga buat teman-teman yang lain termasuk saya gitu ya, bahwa ternyata lebih iya kalau misalnya ternyata tinggal 2 hari lagi, wow menarik gitu kan, langsung daftar gitu ya. Mungkin jadi karena waktunya cepat gitu ya, waktunya tinggal 2 hari lagi tuh mungkin akan memotivasi cepetan deh gitu daftar gitu, tinggal 2 hari lagi gitu ya. Mungkin bisa. Menarik Mas. Oke. Thank you Mas Julius. Ada lagi yang mau share? Ya itu aja. Thank you Mas Julius. Sama Kak. Oke. Ada lagi? Kalau nggak ada, oke kita lanjut aja ya. Soalnya aku udah diingetin masalah waktu sama Esther. Oke. Nah, kita akan bahas tentang aksesibilitas sama inklusivitas. Sebenarnya sebisa mungkin kegiatan yang memang untuk sekarang ya gitu, Saraswati memang sudah mengaplikasikan aksesibilitas dan inklusivitas di setiap kegiatannya kita gitu. Nah, apa saja sih yang perlu diperhatikan dan dipersiapkan kalau mau membuat acara atau kegiatan yang aksesibel dan inklusif gitu. Nah, biasanya kita memang harus menyiapkan SDM khusus gitu ya. Biasanya untuk yang common gitu ya, itu biasanya bahasa asing gitu, bahasa Inggris gitu ya. Terus
penerjemah bahasa isyarat gitu ya untuk teman tuli gitu. Terus ataupun SDM lain gitu ya yang bisa bantu aksesibilitas kegiatan virtual gitu. So far memang kita biasanya menggunakan JBI, terus interpreter karena beberapa eventnya kita memang dihadiri sama native gitu ya, memang membutuhkan interpreter langsung gitu. Kayak kalau misalnya di Zoom itu ada fitur untuk penerjemah itu ada interpreter sama penerjemah menggunakan closed caption. Nah, biasanya memang kita lebih pilih dengan penerjemah langsung gitu. Jadi namanya interpreter itu jadi di Zoom itu nanti ada fitur khusus gitu ya yang memang nggak dipunyai oleh pengguna Zoom biasa gitu. Jadi memang harus subscribe dulu di Zoom yang seingatku yang kayak waktu itu kayak bosku biasanya suka bercanda bilang bahwa itu tuh Zoom yang membutuhkan biaya yang besar ya, kayak seharga Ferrari gitu, bercanda sebenarnya gitu. Tapi memang lumayan cost-nya lumayan besar, tapi memang lebih kalau misalnya dibilang boleh itu lebih aksesibel sebenarnya gitu. Karena kalau misal dari closed captionist mungkin nggak bisa fokus gitu ya karena melihat teks dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau misalnya si interpreter itu kan karena dia mendengar langsung gitu ya. Itu lebih, kalau dari pengalaman kami sih itu lebih oke gitu untuk menggunakan si interpreter langsung gitu. Nah, fitur khusus tadi yang sudah aku jelaskan, terus ada elemen khusus sebenarnya mungkin ini orang yang jarang disorot gitu ya, warna, penggunaan bahasa dan istilah gitu, ataupun elemen-elemen yang yang membuat pesertanya aman, terus merasa inklusif gitu ya, untuk peserta-peserta dari berbagai latar belakang gitu. Jadi jarang dari kita menggunakan fokus gitu ya, fokus terhadap warna atau penggunaan bahasa khusus gitu atau istilah gitu untuk event-event tertentu gitu. Mungkin banyak juga dari teman-teman yang memang saya udah kok mengaplikasikan hal tersebut gitu. Nah, mungkin buat teman-teman yang tahu gitu ya, sekarang sudah dapat ternyata aksesibilitas sama inklusivitas itu nggak cuma melulu gitu ya melalui bahasa gitu, tapi hal-hal lain juga patut diperhatikan gitu. Nah, nextnya tim, apakah lembaga Anda atau Anda sudah memiliki tim khusus yang dalam menyelenggarakan kegiatan virtual? Jadi aku mau tanya gitu, kami mau tanya gitu ya, teman-teman di lembaganya sudah punya tim khusus atau nyabut tim, ya dari sini cabut gitu. Sudah punya tim khusus kah? Atau yang ya udah cabutan aja gitu, siapa aja gitu yang bisa join? Boleh dibantu jawabannya teman-teman? Ini udah yang isi iya nih. Siapa yang baru ngisi? Baru banget. Oh wait, aku harus refresh lagi bentar. Oke. Oh, ada yang juga yang tidak ya? Oke, ada yang tidak, ada yang sudah udah 2 orang. Oke, ada lagi? Yo, biar tidak mengantuk mendengar saya tadi berbicara. Permisi Mbak, ini pertanyaan saya di menti.com ini kok beda ya? Oh, di kakak apa pertanyaannya? Apakah lembaga Anda sudah menerapkan aksesibilitas? Iya, itu yang tadi karena kita sekalian. Saya mepet. Tapi tadi udah ada yang udah. Kakak coba next lagi aja. Next lagi aja. Pertanyaan selanjutnya. Next. Nggih. Makasih. Sipo, thank you.
Udah ada lagi yang menjawab? Rata-rata 4 orang, Pak. 5. Rata-rata iya ya. Oke, rata-rata 60%-nya udah ini 5, berarti kurang lebih sekitar 3 orang ya. 3 orang memang sudah punya tim. Kalau misal aku boleh Mungkin next yang di nanti. Next. Bentar. Nah, biasanya SDM yang terlibat dalam kegiatan virtual lembaga Anda tuh berapa orang? Ini, udah ada yang jawab. 15 orang untuk diskusi kajian, ada di atas 25 orang. Ini 100 orang, wow. Ini 100 orang Mungkin siapa? kayaknya salah miss kali ya, yang 25 orang, 100 lebih ke peserta kali ya. Mungkin. Iya, yang jawab Ini... 100 atau di atas 25 orang, mungkin ada yang jawab 100, ada 2 orang nih, siapa? Mungkin maksudnya peserta kah? Ini yang terlibat ya SDM-nya, jadi mungkin bukan pesertanya, rekan-rekan. Betul. Ada yang mau langsung jawab? Atau ditembak lagi nih? Biasa, Esther, ditembak. Ditembak ya. Ini menarik, ada yang 15 orang untuk diskusi kajian. Apakah 15 orang lagi peserta atau memang ininya ya, timnya, bahasanya timnya, tim SDM-nya. Mungkin ini ada dari Kak Elsa Barus, tadi ya Siwa udah ya, gantian. Kak Berlando Siburian dari YP3S Papua. Sempat ngisi nggak tadi? Mungkin boleh di-unmute. Iya, halo Kak. Coba boleh di-unmute. Kak Berlando. Ini saya masih refresh ini Mbak, dia masih loading, nggak bisa ke pertanyaan selanjutnya. Yang berapa SDM ya Kak? Iya. Oh udah Mbak, udah. Ada lagi kah yang menjawab? Atau boleh Mbak, tadi Mbak, iya. Siapa nih? Langsung aja Mbak. Mana nih Mbak? Tadi siapa Mbak? Siapa? Sorry. Tadi ada Kak Hikmat tuh bukan ya tadi? Tadi Kak Hikmat bukan ya? Iya. Gimana Mbak? Mbak? Iya. Jawab apa Kak tadi? Baru jawab apa? Jawab 2-4 orang. Oke. Biasanya untuk event apa Mbak? 2-4 orang ya? Tunggu dulu, bentar dulu. Kayaknya saya kurang paham. Berapa SDM yang biasanya atau akan terlibat dalam kegiatan virtual timnya. Anda? Timnya ini tim di belakang kan? Iya, betul. Tim di Iya. belakang. Iya, 2-4 orang sih biasanya. Jadi dengan tugas yang berbeda-beda. Biasanya 2-4 orang, pernah lebih dari 4 orang Mbak? Biasa untuk event-event apa yang biasa lebih dari 4 orang? Pernah kayaknya. Jadi waktu itu kita bikin ada 2 kegiatan waktu itu. Untuk event online ya Mbak? Kegiatannya kegiatan online dan dia tuh sebenarnya kegiatan offline tapi ada kegiatan online-nya juga. Hybrid ya? Offline, hybrid Zoom ya. Oke, hybrid Zoom kemarin itu sih Mbak. Itu masuk virtual management, event management nggak? Masuk Mbak, karena memang kan dia ada virtual ada kegiatan virtualnya juga kan gitu, dan hybrid memang gitu. Iya. Sayangnya memang kita nggak membahas hybrid nih. Mungkin nanti seru juga sih membahas hybrid gitu ya. Iya sih. Itu aja. Siap, makasih banyak Mbak. Ada lagi tadi, ini kayak ada yang dari The Conversation, Kak siapa tadi ada? Kak Vivian? Kevin. Panggilannya Kak Kevin atau Kak Vivian nih? Kevin kayaknya. Saya panggilannya Kak Kevin. Kebetulan saya ini mahasiswa magang di Conversation sih. Oke. Sebelumnya pernah ikut event planning? Terlibat? Saya dari himpunan saya ada. Sebelumnya mohon maaf ya kalau rada-rada bocor suaranya. Nggak apa-apa. Saya dari himpunan itu tuh ada ya, kayak yang belakang timnya itu tuh
itu dibagi per divisi ya. Jadi kalau misalnya kayak acara besar gitu, hampir semua divisi itu terlibat. Jadi dalam himpunan saya itu dibagi ada 5 divisi, ada divisi kreatif, divisi apa ya, ibaratnya itu kayak yang isinya itu ketua, wakil, bendahara dan lain-lain lah. Terus ada divisi yang untuk entrepreneurship, itu kebetulan untuk budgeting dan mencari dana deh. Duanya lagi itu untuk apa ya, kayak SDM juga untuk seleksi, ya kayak HRD gitulah. Dan yang terakhir itu saya lupa divisinya apa. Kalau misalnya yang terlibat dalam acara itu langsung, itu biasanya kadang-kadang bisa sampai 15 orangan kalau dalam satu webinar acara. Kebetulan dalam divisi saya itu saya pernah membuat acara kayak apa ya, kayak sebenarnya modelan talk show gitu, yang namanya itu Kimchi, Korean Indonesia Modern Culture Insight ya kan. Itu tuh kalau tidak salah itu terlibat sekitar kurang lebih sih 10 sampai 12 orang yang dalam tim itu. Oh, oke. Ini offline ya, Kak? Oh, enggak. Online? Online, iya. 12 itu biasanya ngapain tuh? Jadi 10 sampai 12 orang tuh dipecah lagi sih orangnya, untuk ada yang sebagai contact person, sebagai humasnya, ntar dalam eksekusi itu nanti dibagi lagi gitu. Seperti itu sih, Kak. Oke, berarti memang lumayan besar ya waktu itu eventnya? Untuk partisipannya tuh kemarin nyampe, kalau tidak salah ya Kak, sekitar 80 apa 100 gitu, lupa Kak. Cool. Wow, hebat. Oke. Berarti memang Kak Kevin memang udah pernah melakukan gitu ya, dan memang membutuhkan berarti SDM yang kurang lebih lumayan banyak gitu ya, karena memang mencakup peserta yang lumayan banyak juga gitu ya, untuk di-assign sesuai dengan pekerjaan mereka gitu ya, apa yang dibutuhkan juga di event tersebut gitu ya, Kak Kevin. Oke, kalau gitu Kak Kevin. Thank you ya Kak Kevin. Ada lagi yang mau share atau gimana, Esther? Masih bisa kita lanjut atau? Lanjut. Oke, kita lanjut ya. Oke. Nah, ini dia. Biasanya berapa banyak sih yang jumlah staff yang dibutuhkan gitu ya untuk event, contohnya gitu ya. Contoh biasanya untuk workshop ini kita biasanya untuk peserta sekitar 10 sampai 20 biasanya 3 orang gitu. Untuk workshop ini pun kayaknya memang dari tim Madani dan tim kita juga kurang lebih sekitar tim Saraswati ya gitu ya, kurang lebih sekitar 4 orang gitu ya, 3-4 orang lah sih kurang lebih gitu. Jadi memang untuk workshop yang tidak terlalu besar gitu, kita biasanya sih nggak terlalu banyak juga gitu assign orang-orang di balik layar gitu ya. Nah, peran yang diperlukan gitu ya untuk ini secara general sebenarnya, bukan event untuk event-event tertentu gitu ya, tapi memang secara general gitu biasanya itu harus ada event atau stage manager, ada technical support gitu ya, terus ada help desk gitu, terus ada contact person gitu, ada speaker yang pasti gitu ya, ada contact person untuk speaker, contact person untuk peserta, sama untuk timer kayak tadi misalnya Esther nunjukin kayak waktunya kurang sekian menit lagi nih gitu untuk slide yang ini diselesaikan ya gitu, misalnya di slide yang ini gitu, atau kita selesai partnya aku gitu ya, partnya Cica selesai di 10 menit lagi gitu, itu harus ada tuh yang timekeeper gitu ya. Terus keahlian yang dibutuhkan untuk internal gitu biasanya memang keahlian khusus gitu yang dibutuhkan, yang membutuhkan pengalaman gitu ya, sudah punya pengalaman. Yang memang dibutuhkan itu adalah stage manager sama technical support, karena technical support ini tadi stage manager kan memang dia harus manage keseluruhan eventnya gitu ya, dan itu memang dibutuhkan orang-orang yang khusus gitu, memang sudah sering melakukan eventnya gitu kan, sudah sering memanage event gitu, dan technical support ini orang yang sangat penting juga gitu, yang dibutuhkan, yang mempunyai dikhususkan mempunyai keahlian gitu ya, keahlian khusus untuk
paham terkait fitur sama aplikasi atau platform yang akan digunakan gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya memang untuk yang eksternalnya gitu seperti language interpreter, JBI, speaker, pembicara, fasilitator sama moderator itu mereka punya keahlian khusus yang memang mungkin tidak dipunyai sama staff internal kita gitu. Nah, tadi untuk planningnya gitu ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang kegiatan atau pada saat implementasi dan pasca kegiatan. Nah, untuk final check pada saat kegiatan akan dimulainya kegiatan tersebut gitu ya, kita harus periksa lagi nih apa aja sih harus diperiksa. Ini ada checklistnya gitu ya. Mungkin nanti teman-teman bisa tambahin juga. Balik lagi, ini bukan list yang baku gitu ya, tapi good to dimasukin gitu ya, baik untuk dimasukin pada saat kita mau final check event gitu. Nah, yang pertama periksa materi, terutama presentasi, video, audio gitu, supaya kita sendiri gitu ya bisa mengakses, atau tim yang lain yang bertugas juga bisa mengakses. Itu perlu dipastikan gitu supaya nanti nggak ada glitch gitu ya untuk materinya. Terus periksa juga audio atau visual materi. Tadi misalnya ada video, kedengeran nggak suaranya gitu, atau mungkin tadi tadi pas opening gitu ya ada video, terus kita juga pasang lagu misalnya untuk background, kedengeran nggak gitu, itu harus dicek juga. Terus cek juga alur kegiatan, sama cek juga PIC yang bertugas atau SDM yang bertugas tadi siapa aja gitu. Oh ternyata si A bagian ini, bagian kayak call center, bukan call center, apa sih tadi sebutannya, yang bertugas untuk merespon misalnya chat-chat yang ada gitu ya. Nah itu, terus ada satu lagi yang share screen gitu. Satu lagi misalnya timekeeper, itu dipastikan semua ada gitu ya, dan alurnya juga sudah enak gitu, dan supaya nanti pas kita masuk ke acara ya udah gitu, udah punya pos masing-masing gitu ya. Terus memastikan juga fitur, aplikasi atau platform pendukung yang digunakan dalam eksekusi kegiatannya standby. Dalam kegiatan eksekusinya sudah standby. Maksudnya kan kadang kalau misalnya Zoom udah pasti standby gitu ya. Misalnya presentasi ini udah kita buka duluan gitu, supaya nanti pada saat kita share screen kita nggak perlu buka-buka lagi. Terus ada mungkin whiteboard atau kolaboratif platform yang kita gunakan juga udah mode standby gitu. Jadi memang harus di standby-kan semuanya gitu ya. Terus pastikan terhadap skenario plan termasuk communication tree. Jadi sebenarnya ini lebih ke mitigasi gitu ya. Ketika misalnya kita punya challenge gitu ya, atau ada kesulitan apa nih gitu pada saat kita misalnya melakukan, pada saat kita ada di pos masing-masing gitu, kita harus berbicara sama siapa, itu tuh kita sudah punya tuh kalau misalnya ada challenges kayak gitu. Atau misalnya nih aku tiba-tiba mati ternyata internetku gitu, terus setelah itu aku udah konfirmasi sama Esther, aku udah kasih tahu bahwa nanti kalau misalnya punyaku mati atau internetku mati, kamu masuk ya gitu. Jadi skenario planning itu wajib dibicarakan atau ditentukan gitu. Siapa nih kalau misalnya memang nanti yang punya masalah, dia yang maju gitu. Seperti itu sih. Terus prinsip atau nilai. Jadi sebenarnya dari tadi yang aku jelaskan ini berhubungan sama prinsip atau nilai. Jadi untuk yang terarah ini sudah mengetahui gitu ya, human resources siapa gitu, dia ada di pos mana, terus
dia sudah tahu pekerjaannya apa, itu yang dimasukkan dengan terarah gitu. Nah, untuk responsif tadi aku sempat singgung masalah chat gitu ya. Chatbox pasti kan banyak nih, ini ada beberapa orang yang chat gitu. Itu harus segera langsung direspon. Karena pastikan kalau misalnya ini kan kita dalam proses menjalankan eventnya gitu ya. Kalau misalnya ada peserta kesulitan gitu kan, mengakses tadi Mentimeter, itu harus segera direspon gitu supaya nggak dragging waktunya gitu. Nah, untuk adaptif kayak misalnya mungkin tadi aku agak terganggu gitu ya dengan background suara di sini gitu, dan atau mungkin ada masalah-masalah lainnya gitu ya yang terjadi gitu. Nah, mungkin teman-teman yang berada di line untuk biasa sih yang banyak glitch-nya itu di teknologi orang tech-nya gitu, yang di belakang layar gitu. Biasanya ini nggak bisa, ini dia nge-lag atau bagaimana. Nah, dia jangan panik sebenarnya, jangan panik karena kalau panik tuh lebih kesalahannya terlihat sangat jelas gitu. Jadi sebisa mungkin memang jangan panik dan disesuaikan. Kita harus beradaptasi gitu dengan kesalahan tersebut. Ini harus gimana gitu. Jadi jangan panik sebenarnya. Dan yang selanjutnya percaya, kan teman-teman yang lain udah punya post masing-masing, sudah tahu juga kegiatan masing-masing. Kadang kayak misalnya nih kita co-host contohnya gitu ya. Kita co-host, kita udah ngeliat tuh, ternyata udah ada yang masuk gitu kan. Kita gregetan, harusnya udah ada nih orang yang accepting teman-teman yang masuk gitu kan, atau udah ada nih yang bales chat gitu kan di chatbox gitu. Nah, tapi kok nggak ada yang bales nih gitu kan? Itu kita panik. Mungkin gitu ya. Ada hal-hal yang memang dia juga pertimbangkan. Kita percaya aja gitu sama dia bahwa dia akan menjalankan pekerjaannya dengan sangat baik gitu. Jadi kita harus mempunyai prinsip kepercayaan satu sama lain terhadap staf yang terlibat gitu. Sama yang terakhir tuh terukur. Dari setiap kegiatan tuh kan kita punya kita punya schedule gitu ya. Dalam waktu ini kita berapa lama nih gitu. Kayak tadi aku mention, Esther udah bilang bahwa aku 30 menit lagi selesai atau 15 menit lagi selesai gitu. Itu untuk membuat kita selesai dengan tepat waktu gitu. Jadi memang diharapkan memang kita menyelesaikan kegiatannya secara tepat waktu. Tapi kalaupun memang enggak bisa tepat waktu, kayak misalnya banyak pertanyaan dan lain sebagainya, kita udah tahu sebagai planner tuh kita udah tahu kira-kira maksimum terlambatnya berapa lama sih gitu. Jadi kita nggak bisa mentoleransi keterlambatan misalnya lebih dari 30 menit gitu maksudnya gitu. Jangan sampai, karena kasihan pesertanya misalnya gitu. Jadi ya udah 15 menit nggak apa-apa deh gitu. Maksimum gitu ya. Jadi memang kita bisa fleksibel untuk waktunya juga, tapi memang harus melihat waktu ini atau menyesuaikan waktunya gitu dengan schedule yang udah kita pertimbangkan gitu. Nah, oke, sudah nyurut cepat-cepat. Sebentar ya, dikit lagi, satu lagi. Jadi biasanya pasca kegiatan apa sih yang tim teman-teman lakukan? Ini udah ada yang download rekaman, terus evaluasi kegiatan, ada lagi nggak? Kita mungkin 2 menit aja, ada lagi kah? Mungkin lewat chat aja kali kalau misalnya memang betul. Lewat chat mungkin ada yang mau sharing lewat chat? Mungkin satu orang kali ya bisa share. Boleh. Satu orang aja, mungkin ada Kak Ara dari YPK. Boleh dibuka videonya, boleh di-unmute juga ya. Iya. Halo Kak Ara.
Mbak. Ya, Kak Ara, apakah Kak Ara menjadi bagian dari tim planner eventnya atau bagaimana nih, kalau boleh tahu? Ya, kalau tim secara serabutan gitu, cabutnya cabut sana. Oh, oke. Tapi pernah menjadi bagian dari event planner-nya, Kak? Saya sering, cuma pas spontan, seringnya. Oh, gitu. Nah, biasanya ikut pasca kegiatan nggak nih? Pasca kegiatannya biasanya langsung kami, rekaman kami download, nanti evaluasi mungkin berapa hari lagi, gitu. Oh, evaluasinya nggak langsung? Jadi beberapa hari evaluasinya? Kan nggak banyak orangnya. Oh, oke. Berarti memang IAPK ini, IAPK ya tadi ya, IAPK yang download dulu rekamannya, terus nanti evaluasinya di lain hari gitu ya. Kalau misalnya yang lain? Oke. Kalau yang lain bagaimana? Kalau nggak ada, kita lanjut aja kali ya, Esther ya? Oke. Nah, biasanya evaluasi atau tindak lanjut kegiatan ini kembali lagi nih share dari pengalamannya kita biasanya gitu ya, dan generalnya gitu, biasanya melakukan apa sih? Nah, biasanya kita akan melakukan feedback survey gitu. Jadi memang memberikan feedback survey itu untuk memberikan ruang untuk peserta memberikan feedback ke kita gitu ya, untuk memberikan testimoni juga mengenai experience mereka mengikuti acaranya kita gitu. Nah, feedback survey ini bagian dari participant engagement sebenarnya gitu. Jadi biasanya nih gitu, antara feedbacknya kita kirim melalui chat di sini pada saat sekarang gitu, atau memang pada saat kita mengirimkan email thank you note gitu ya kepada participant gitu. Nah, itu bagian dari participant engagement gitu. Nah, terus post event evaluation ini sebenarnya untuk melihat, ini internal biasanya gitu, yang kita lakukan internal gitu ya, apa yang berjalan dengan baik, terus apa challenges-nya, apa tantangannya gitu ya pada saat event, terus mitigasi tantangan tersebutnya seperti apa, dan apa ide barunya gitu, kayak oh ternyata bagus ya, ada misalnya dari satu part gitu, oh ternyata ini nggak berhasil gitu, ternyata bisa berhasil nih dengan cara ini gitu, mungkin ada ide barunya gitu untuk pada saat evaluasi gitu ya secara internal gitu. Terus ada post event report, ini biasanya kita gunakan untuk internal atau memang untuk biasanya organisasi kan nggak biasanya nih kalau misalnya nggak membuat event sendiri, ada ada kolaborator misalnya gitu kan yang memang membutuhkan laporannya gitu, atau memang ada funders yang memang membutuhkan laporan gitu dari event kita gitu. Nah, itu biasanya kita memang membuat reportnya gitu. Nah, dari social media dari feedback survey sebenarnya itu bisa dibuat dari social media content feed. Jadi sebenarnya untuk marketing juga sebenarnya gitu ya, bisa dijadikan sebagai tools marketing untuk memperlihatkan bahwa oh event kita tuh ternyata berjalan dengan baik dan lain sebagainya gitu kan. Ya yang pasti kan yang memang yang komentar-komentar atau testimoni yang memang mungkin kurang baik itu dijadikan masukan gitu untuk kita gitu kan. Tapi mungkin gitu ya, si sosial media konten ini tuh bisa dari proses sampai dengan testimoni orang-orang yang pasti yang baik lah gitu ya, komentar-komentarnya gitu bisa dijadiin konten untuk sosial media gitu ya.
Terus nah untuk knowledge management tadi yang kalau misalnya memang kita yang pasti evaluasi mungkin kan nggak selalu mulus gitu ya acara gitu kan. Kalau yang bagus ya berarti memang bisa kita apresiasi gitu ya, atau menjadi praktik baik sebenarnya gitu, jadi pengetahuan teman-teman yang lain juga gitu ya di dalam organisasi gitu ya, bahwa praktik baik untuk event, ternyata kemarin ada event suksesnya dengan melakukan ABCD gitu, kemarin ada event yang memang kurang baik gitu, berarti memang mitigasinya seperti ini gitu, atau atau memang bisa melakukan event yang lainnya gitu kan sebagai acuan sebenarnya gitu. Nah untuk knowledge management sebenarnya untuk internal gitu ya. Nah untuk selanjutnya, nah ini akan dijelaskan sama Esther. Mungkin Esther silakan, aku persilahkan untuk mengambil floor-nya. Sorry, aku kelamaan. Thank you, Kak Cica. Oke, sekarang kita akan lebih banyak, kita akan lebih banyak lihat-lihat beberapa platform alternatif. Ini sekalian aku izin langsung share screen ya, Kak Cica. Oke, ini untuk yang tools aplikasi ataupun platform alternatif, mungkin teman-teman boleh isi dulu kira-kira pertama-tama video konferensi apa yang biasanya lembaga teman-teman lakukan gunakan untuk kegiatan virtual. Video conferencing itu kayak Zoom, Google Meet, atau rekan-rekan udah punya video conferencing lainnya yang sudah dieksplorasi dan ternyata kayaknya lebih cocok sama lembaga teman-teman. Jangan lupa diisi ya. Mungkin sambil kita menunggu responsnya, kita lihat dulu sedikit alternatif tools. Tadi Kak Cica udah sempat share terkait dengan Canvas yang biasa kita gunakan, ini ada beberapa yang lainnya juga. Ini Event Design Toolkit, jadi ini menarik banget. Dia bahkan kalau untuk yang memang cukup besar lembaganya, itu dia udah ada value proposition, udah ada channels, segmen customer atau users atau pesertanya seperti apa. Kira-kira ekspektasinya apa, pengalaman atau journey atau perjalanan yang pengen kita capai itu seperti apa gitu. Lalu post eventnya satisfaction-nya satisfaction itu tingkat kepuasan yang ingin kita capai seperti apa. Dan bahkan banyak sih, jadi mungkin saya share, nanti akan ada di materi, kita akan share dan itu ada link-linknya. Dia punya event design toolkit untuk yang secara umum, event design Canvas, dia juga punya yang lainnya itu seperti ini. Jadi menarik banget sebenarnya ini Canvas dari stakeholder analysis. Kenapa sih event penting? Penting karena apalagi untuk event-event besar. Kemarin itu kalau rekan-rekan tahu ya salah satu yang besar development itu IDF ya. Pasti mereka preparation-nya itu bukan lagi kita bicara sebulan, sebelum 2 bulan, jauh-jauh sebelum itu, dan mereka harus memetakannya dengan baik gitu. Jadi ini kalau teman-teman mau plan yang besar bisa digunain banget, nanti kita kasih akses link-linknya. Terus ada juga satu lagi, itu event Canvas-nya dari Event Model Generation. Jadi dia satu pemetaan yang cukup komprehensif, jadi kalau rekan-rekan udah pernah mencoba bisnis model Canvas, ini juga bisa dipakai. Jadi kalau pengen sederhana, bisa coba dulu yang biasa, yang tadi di-share sama Kak Cica, tapi kalau pengen yang lebih kompleks, yang lebih komplit gitu kan, melihat journey-nya, apa yang harus dilakukan, lalu budget biaya, apalagi kalau kita bicara ROI ya, return of investment-nya, kalau kita berani pakai tools-tools yang lumayan berbayar, sejauh mana kita bisa menjustifikasi itu. Kalau organisasi besar lumayan ribet gitu untuk dapat approval-nya, jadi ini bisa membantu teman-teman banget. Dan menariknya, event model generation ini, kalau teman-teman pernah coba Mural, dia tuh udah ada di Mural. Jadi bisa dipakai. Kalau Mural ini memang nanti saya akan share lagi apa minusnya, PR-nya kalau kita pakai yang free dia waktu ya, jadi mungkin nggak bisa dipakai banyak, tapi ini bisa langsung dipakai, template-nya bisa buat brainstorm bareng-bareng gitu. Nah selanjutnya untuk yang langsung muncul Zoom video konferensi yang paling banyak itu Zoom baru 2 ya. Boleh diisi lagi, atau mungkin ada yang mau share selain Zoom, mungkin Google Meet biasa dipakai nggak sama teman-teman buat buat kegiatan.
Sambil, ini ada yang ngechat Teams. Oh, that's interesting gitu. Temen dari Kak Amelia dari YBL mungkin boleh di open video sama open ini. Kak, kalau Teams itu biasanya buat apa? Dan apakah skala besar itu Teams masih memungkinkan nggak? Ini biasanya yang organisasinya itu memang integrate dengan Microsoft gitu. Jadi pakai ekosistem Microsoft. Iya sih, karena kami pakai Microsoft, biasanya pakai Teams, tapi biasanya untuk internal saja. Kalau eksternal tetap pakai Zoom. Iya ya, biasanya orang kalau udah mikir yang besar-besar, publik, eksternal udahlah Zoom gitu. Karena orang suka susah, dan jujur kalau saya ngelihat sebenarnya Microsoft udah bagus ya Teams tuh. Dari awal kalau kita nggak pakai ekosistem Microsoft, tapi klien kita Microsoft itu PR banget dari connection. Kalau kita cuma pakai web based itu PR banget. Tapi kalau misalnya kita pakai yang desktop version itu lebih cepat, ya nggak sih Kak Amel? Nggak terlalu perhatikan sih Mbak. Gitu ya? Oke. Iya, itu lumayan berpengaruh dulu. Bahkan ada noise kalau aku ngerasa, aku tuh harus download desktop aplikasi Microsoft itu berat gitu sebenarnya. Oke, memang rata-rata Zoom. Ini aku akan share sedikit alternatifnya. Jadi kita ada yang pernah kita coba dan yang saya tahu ya. Jadi ada yang satu yang belum saya pernah coba yaitu Remo sebenarnya. Jadi Jitsi ini untuk teman-teman Zoom mungkin yang udah banyak pakai dan mungkin udah mulai pakai plan Pro ya, setidaknya yang paling kecil. Untuk Jitsi ini basisnya ORG, berarti dia open source banget, dan dia tuh bisa punya fungsi-fungsi atau fitur seperti Zoom, ya, seperti misalnya breakout room, lalu dia punya beberapa fitur seperti yang kurang lebih mirip seperti Zoom tapi gratis gitu. Jadi teman-teman bisa pakai ini, dan saya tahu beberapa lembaga tuh ada pindahnya ke sini. Lumayan sih kalau nggak salah 50 atau 100 orang, 100 kayaknya dia bisa cover gitu. Lalu ada yang kedua Gather. Jadi ini kayak lucu banget ya, bisa kayak gini gitu. Gather ini dia itu kayak gamified banget. Jadi kalau teman-teman udah sering main games yang RPG, terus lalu yang ada avatar-avatarnya, ini juga asik. Teman-teman bisa buat karakter, bisa edit karakter. Kita bisa explore lagi lebih jauh gitu kan di training atau coaching kalau pengen spesifik, pengen tahu. Dan ini sebenarnya udah mulai dipakai sama teman-teman pendidik gitu, educators. Kenapa? Karena anak sekolah itu mereka sangat mudah terdistraksi, sehingga guru-guru tuh harus berpikir kreatif. Jadi adik saya guru dan adik saya yang kenalin ini, dan kita pernah coba ini di internal kita pakai speed date. Speed date itu kayak kita kenalan masing-masing lebih dalam satu biasanya kita pakai buat berkenalan organisasi, jadi perjodohan organisasi. Ini menarik banget dan kita bakal explore lebih jauh untuk menggunakan ini untuk keluar gitu nanti sama eksternal. Jadi dia banyak banget template yang bisa teman-teman gunain, bisa MySpace, teman-teman bisa buat co-working space sendiri yang pernah kita buat, dan dia bisa kayak ada template sendiri yang teman-teman bisa pakai, apakah itu di winter gitu kan, apakah itu di pantai atau di co-working space aja, terus teman-teman buat sendiri juga bisa. Lalu ada juga Remo, bedanya Remo itu apa gitu? Kalau Remo, dia menariknya itu ada beberapa fitur yang seperti shuffle. Jadi shuffle itu, jadi mereka bisa langsung berpindah. Kita shuffle, acak gitu kan kalau mereka dalam. Terus ada juga kayak bisa ngasih virtual background, bisa ngasih juga whiteboard terintegrasi sama Miro. Lalu ada guest profile-nya, ada link-nya, jadi yang kayak tipikal hal kita mau matchmaking juga asik. Bedanya kan dia langsung ada mukanya ya, jadi nggak pakai avatar gitu. Terus ada fitur announcement, ini mirip sama di Gather, jadi ada fitur announcement. Jadi dia lebih interaktif, termasuk chat ya, chat lumayan umum itu di Gather dan semuanya sebenarnya juga ada. Jadi ini bisa jadi alternatif buat teman-teman kalau mau explore. Gather sendiri kita coba itu kalau nggak salah dia masih ngasih free untuk 25 peserta. Jadi mungkin teman-teman bisa coba dulu di internal. Kalau udah yakin mantap gitu kan, cobalah dengan eksternal biar mereka nggak bosen dan lelah gitu. Kita pengen coba cuma kan lumayan PR biasanya untuk mengenalkan tools baru. Pastinya kita harus buat membuat perencanaan yang sangat jelas, membuat arahan panduan yang sangat jelas ke rekan-rekan, dan pastinya di atas semua itu
konektivitas gitu yang cukup kuat. Gitu. Nah, selanjutnya kita akan lihat untuk yang bagian mural. Mungkin teman-teman bisa share online whiteboarding. Teman-teman biasa udah pakai. Oh, ini ada Google Meet, Zoom, Teams ya. Oh iya, mungkin ini sebenarnya yang tadi ya, yang pertanyaan terkait dengan video conferencing. Tapi kalau kita bicara collaboration whiteboarding di Zoom tuh ada loh, kan. Jarang banget kita pakai. Kenapa? Karena tidak cukup user friendly. Tapi kalau teman-teman tipikal yang biasa pakai stylus yang cepat gitu ya, mouse-nya itu lumayan enak sih. Dan ada kayak beberapa fitur seperti annotation. Jadi kita bisa langsung nunjuk-nunjuk, kayak susah kan biasanya kalau itu maksud saya yang di ujung kecil, apalagi kalau kita lagi ngebahas planning, desain kayak gitu. Tidak ada, rata-rata nggak ada. Jadi yang paling sederhana mungkin Jamboard. Teman-teman mungkin udah pernah lihat Jamboard. Terus ada juga Zoom whiteboarding. Teams itu adalah whiteboardingnya. Nggak tahu Kak Mel suka pakai itu atau nggak tuh. Tapi beberapa yang lainnya yang umum kita pernah share ini di webinar sama training kita kemarin. Ada mural, Miro, Jamboard. Mungkin kalau teman-teman saya ekspektasi mungkin cukup tahu gitu kan. Mural sama Miro ini kayak kalau kita bicara Android sama iOS, lebih suka mana? Jadi ini tergantung preferensi. Plus minusnya teman-teman bisa akses di webinar atau training linknya. Nanti link Ramadhani mungkin bisa share gitu. Itu ada berapa materi dan dalamnya ada. Basically kalau Miro teman-teman terbatas sama 3 board. 3 board tuh ini. Jadi di dalamnya itu banyak frame. Sedangkan kalau Mural teman-teman bisa akses berbagai board, tapi kalau yang free-nya itu dia cuma 30 hari gitu. Fig Game ini salah satu yang sebenarnya menarik banget. Jadi dia baru, dia lumayan dia lumayan menjadi game changer karena dia itu awalnya itu Figma. Jadi Figma itu kayak teman-teman biasa ngedesain itu enak banget. Ini kayak Figmanya. Lalu teman-teman bisa integrate ke sini gitu. Jadi dia bisa free juga. Pricing-nya sebenarnya nggak terlalu mahal dibandingin sama Mural ya. Mural itu lumayan mahal dan harus annual seingat aku. Tapi kalau Figma enggak, dan segini tuh lebih murah dari Miro kalau nggak salah. Iya, lebih murah dari Miro. Jadi menarik dan dia langsung terintegrasi juga sama Figma. Jadi kalau teman-teman desain, teman-teman yang suka biasa main UI, produk, mungkin FigJam akan jadi pilihan yang pas gitu. Tapi kalau ditanya gitu, yang ini kan semuanya premium ya, jadi dia gratis tapi dia ada berbayarnya. Kalau misalnya cuma untuk sederhana brainstorming, diskusi, Jamboard is more than enough gitu. Jadi lebih dari cukup lah kalau teman-teman mau pakai Jamboard. PR-nya memang lumayan capek aja kalau teman-teman pengen pakai berbagai kerangka kerja, framework gitu. Sedangkan si Mural dia kan termasuk Wikicam, dia udah ngasih beberapa contoh dan bisa mengilhami rekan-rekan untuk membuat workshop atau kegiatan virtual yang lebih strategis gitu. Itu banyak contoh-contoh template juga kalau kita bicara perencanaan, evaluasi, pembelajaran, retrospektif, ice breaker virtual juga ada di situ. Nah, Prezi. Oh, that's interesting ya. Prezi itu saya suka banget dulu pakai ini pas kuliah mungkin ya, SMA kuliah. Dia kece banget sih sebenarnya dan dia lumayan jadi visualisasinya powerful menurut saya. PR-nya saya nggak tahu lagi perkembangannya sekarang, tuh masih banyak gratis. Yang Prezi itu siapa ya? Mungkin boleh unmute. Bisa buat whiteboarding atau kolaborasinya seperti apa, Kak? Ini siapa yang jawab Prezi? Kak David-nya? Lah, Kak David, gimana? Prezi bisa dipakai buat kolaborasi? Bisa banget dipakai buat kolaborasi, terutama ketika misalnya kita lagi ngedesigning sesuatu. Misalnya aku pernah pengalaman, karena kan aku bagian desain awalnya kan, punya tim tapi jaraknya lagi berjauh-jauh kan waktu kerja di secara regional, jauhnya antar negara, jadi akhirnya kita pakai Prezi. Prezi itu kita bisa saling share, saling cocokin desain kita segala macam. Hampir mirip seperti Miro. Nah, sekarang berkembangnya Prezi itu sudah kolaborasi dengan Zoom. Jadi kita bisa presenting dengan menggunakan Prezi secara langsung melalui Zoom. Iya. Sebenarnya ini sih mungkin tantangannya kita, seringkali kita suka lupa kalau Zoom itu punya banyak banget kolaborasi.
Miro tuh terintegrasi loh sama Zoom gitu kan. Cuma kita kadang suka manual gitu. Sama kayak kita suka lupa, kita punya shortcut loh. Tapi kita nggak kebiasaan sama shortcuts kan gitu. Jadi betul, Prezi kayaknya aku tetap nangkepnya dia kayak lebih ke desain buat bareng-bareng ya Kak. Bukan kayak memang dengan sticky notes kayak gitu-gitu. Enggak. Bisa juga. Dengan desain bareng-bareng. Tapi untuk presentasi juga bisa. I see, ya. Berarti dia agak sedikit mirip nanti sama Mentimeter. Yang sebenarnya dia itu bisa presentasi, tapi kita sering pakainya lebih ke polls. Oke. Nah, ini untuk, ini yang terkait collaboration online whiteboarding, ini banyak banget. Ada Lucid Spark, ada macam-macam lah. Kalau kita bicara Big Three-nya mungkin Mural, Miro, sama Jamboard. PicsJam baru muncul dan life changing kalau banyak yang bilang. Pokoknya kalau yang rekan-rekan saya yang biasanya, apalagi developers gitu kan, yang biasa main teknologi, dari Miro mereka langsung pindah ke PicsJam karena enak aja, karena biasanya juga desain bareng-bareng untuk produk. Mirip Figma mungkin. Enggak, tapi desain yang UI, produk, aplikasi itu dari Figma ke PicsJam enak banget. Nah, yang terakhir itu tentang quiz atau feedback. Kita lagi pakai Mentimeter, dan saya juga diberitahu rekan-rekan peserta biasanya tahu nih soal Slido sama Mentimeter. Ada juga Kahoot, itu saya tahu dulu banget, itu justru dari teman-teman development gitu. Kahoot asik banget, itu buat games. Jadi mungkin kalau Slido, dia mirip 11-12 lah sama Mentimeter gitu. Dia punya kayak gini, dia bisa terintegrasi sama Microsoft, kemudian WebEx juga, lalu dia bisa ke Google Slides masuk, Menti juga kita sebenarnya masuk ke Canva gitu kan. Kayaknya Slido juga bisa masuk. PR-nya dia lumayan, annual plan-nya nggak mahal, one time-nya mahal banget, jadi dia nggak ada monthly plan gitu. Jadi kalau teman-teman mau coba sangat bisa, tapi terbatas sama 3 polls per event. Lumayan PR ya. Jadi kalau cuma pengen 3 polls nggak masalah, bisa pakai yang basic gitu. Terus ada juga tadi kayak Mentimeter, dia asik sebenarnya macam-macam yang teman-teman bisa lakuin. Bisa satu presentasi, tapi karena kita suka banget sama Canva dan dari beberapa fitur yang tidak bisa kita gunakan di Menti, jadi kita pakai 2 nih. Tapi kita embed ke Canva. PR-nya memang tadi kadang dia real time-nya nggak terlalu update, jadi kita harus next before slides gitu. Tapi ada banyak banget, ada icebreaker dan pertanyaan seperti matrix kayak gitu, teman-teman juga bisa pakai sebenarnya, karena dia sebenarnya itu presentasi loh basisnya, bukan polls gitu. Beda sama Kahoot. Kahoot itu memang untuk quiz. Kahoot aku tutup. Kahoot itu mungkin rekan-rekan udah pernah lihat, ada yang udah pernah coba Kahoot belum? Ada yang udah pernah coba Kahoot? Online polls quiz yang biasa teman-teman lakukan mungkin boleh diisi, atau boleh, ini ada di chat, sering jadi peserta, udah, Kalita dari Saraswati, bosen nanti aku tanyain ya, sering jadi peserta Kak Amel, untuk apa Kak polls-nya? Yang jadi peserta itu tadi yang terkait apa? Boleh di-unmute Kak Amel? Tapi biasanya cuma untuk kegiatan di gereja aja sih. Itu apa? Pakainya Kahoot. Iya, asik ya. Lucu banget. Kahoot aku ingat bahkan ketika workshop offline, pas saya di Sulawesi, waktu itu Sulawesi Tengah, itu pesertanya teman-teman desa, dan mereka tuh senang banget warga desanya pakai itu. Jadi kita kita tembak ke layar besar, terus langsung itu kan tipikal pertanyaan jawaban, kita ngasih tentang sesi child protection, perlindungan anak gitu. Jadi tes memang lebih ke kuis ya, benar atau salah. Kalau tadi kan polls tidak ada benar atau salah, kita cuma pengen tahu jawabannya teman-teman aja gitu. Jadi itu menarik banget. Kalau Amel seneng nggak sih? Tapi lebih jadi pesertanya aja ya? Iya, seru sih. Seru kan? Terus ada rankingnya langsung muncul. Ya. Benar. Dan itu ngaruh. Jadi kita jawab benar, tapi kita kurang cepat, itu ngaruh nilainya. Teman-teman, ini bagus banget buat kalau lihat banyak yang kelas sama pelatihan. Apalagi kelas pelatihannya lumayan, misalnya berbicara isu hal-hal teknis, terus kita mau lihat kemampuan mereka pre atau pasca, istilahnya pre-test atau post-test pakai Kahoot. PR-nya sekarang Kahoot tidak gratis gitu. Jadi dulu kita bisa pakai banyak pertanyaan terus ya udah gratis aja. Sekarang Kahoot tuh
Mahal. Mahal sih menurut saya. Jadi ya balik lagi gitu, ketika teman punya planning yang kuat, justifikasinya apa sih buat ke lembaga buat minta untuk ditembusin, seberapa sering teman-teman akan pakai, itu jadi penting gitu. Teman-teman tipe kegiatan yang sering dilakukan apa, yang suka dipakai kebutuhannya seperti apa. Jadi mungkin bisa invest ke salah satu dari tadi ya, apakah itu collaboration, apakah itu video conferencing maupun quiz atau feedback. Nah, sebenarnya banyak banget lagi quiz atau feedback, itu banyak banget kalau saya lihat. Saya belum coba semuanya, jadi itu beberapa yang kalau teman-teman mau coba. Pada akhirnya, ya pengetahuan itu nggak akan ada nilainya nih kalau teman-teman nggak mencoba dan tidak melatih. Kebanyakan dari tools, saya termasuk anak yang suka banget coba-coba tools baru. Kenapa sih kita harus milih ini? Kenapa sih kita cuma Google Meet? Kenapa nggak Zoom? Kenapa sih kita Zoom kalau kita punya yang baru gitu kayak? Kenapa itu kadang penting? Karena manusia tuh gampang bosen ya, kayak gitu. Jadi kadang ketika kita bisa dikenalin sama tools baru, itu cukup menantang buat diri kita sendiri yang mungkin mempresent, tapi juga menantang buat yang lainnya gitu. Buat yang lainnya tuh merasa, oh ada hal baru nih yang saya pelajari. Gitu. Dan praktis makes progress. Mungkin kalau kita latihan, kita nggak akan ada kesempurnaan itu kan hanya milik yang di atas gitu. Seringkali mau kita udah simulasi berapa kali pun, kadang adalah teknis untuk kenapa selalu harus ada skenario plan, kita harus apresiasi apa yang sudah kita lakukan baik, dan kemajuan yang kita sudah, atau perkembangan yang sudah kita capai. Jadi, semoga teman-teman nanti habis ini bisa coba-coba, bisa lihat apa yang bisa diaplikasiin di lembaganya, dan semoga bermanfaat. Mungkin itu aja dari kita. Silakan, terima kasih banyak semuanya. Kalau ada pertanyaan, silakan, kita punya waktu berapa? Udah habis. Aku mungkin kembali ke lingkar Madianin dulu, kita masih bisa tanya-jawab atau mungkin ditutup aja. Ke Mas Sudarwanto mungkin ya. Silakan kalau masih ada pertanyaan, 1-2 pertanyaan, kita masih bisa kasih waktu sekitar 5 menit untuk teman-teman berproses barangkali. Iya. Silakan kawan-kawan langsung saja. Kalau ada yang mau tanya, raise hand, open mic dan open cam langsung, enggak apa-apa. Open cam biar lebih enak. Biar bisa melihat teman-temannya kayak gimana. Oke, kalau misalnya nggak ada, halo, oke. Kalau misalnya nggak ada atau ada? Boleh raise hand. Kita tunggu. Oke. Oh, ada suara. Ada suara-suara. Ini siapa nih? Nggak ada pertanyaan. Kalau misalnya nggak enak, boleh tulis di kolom pertanyaan, di kolom chat, atau sebenarnya kita juga ada di bagian polls, jadi teman-teman, ada yang pakai Slido juga, udah ada yang pakai Kahoot sama Slido tadi, jadi feel free buat lewat situ. Tapi kalau misalnya teman-teman ngerasa udah cukup, nggak apa-apa, jangan lupa untuk diisi webinarnya gitu, bagaimana webinarnya, kemudian bagaimana fasilitatornya, pembicaranya, sama materi, sama mungkin bisa ngasih testimoni kesan teman-teman dan juga saran komentar lainnya. Jadi silahkan diisi untuk yang bagian webinar. Tapi mungkin sambil kita teman-teman mengisi, saya serahkan ke Pak Sudarwanto dulu untuk menutup kegiatan ini. Wow, kita tepat waktu. Senang banget ya Mbak Esther hari ini bisa, walaupun kejar-kejaran sama Mbak Cica nih sesinya. Gitu. Iya, maaf ya, aku kelamaan. Nggak apa-apa. Tapi kan sudah terbiasa melakukan, biasanya kan juga sudah bisa menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi dengan skenario-skenario yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Cica juga gitu. Jadi saya pikir rekan-rekan juga sudah sangat expert dalam pengelolaan kegiatan.
Itu teman-teman silakan tadi sambil mengisi info yang dibutuhkan oleh teman-teman tadi yang disampaikan oleh Mbak Esther sebagai bahan masukan juga untuk tim di Saraswati maupun di tim kami Lingkar Madani. Terima kasih banyak nih untuk Mbak Esther sama Mbak Cica, dua Kartini kita yang hari ini bertepatan dengan Hari Kartini 21 April membawakan sesi yang luar biasa untuk kita dan benar-benar bisa menambah hasanah baru buat kita bagaimana menyelenggarakan event virtual yang di-manage dengan baik gitu. Nah teman-teman sekalian, ini baru webinar. Kita masih akan ada serial trainingnya nanti dengan teman-teman Saraswati, tapi memang mohon maaf untuk training kita hanya bisa mengikutsertakan kawan-kawan mitranya program Lingkar Madani. Jadi ini memang privilege untuk kawan-kawan mitra Lingkar Madani, jadi tidak dibuka untuk umum. Namun untuk sesi-sesi yang lain akan masih ada beberapa webinar yang bisa nanti melibatkan teman-teman non-mitra Lingkar Madani, baik mitra program lain misalnya kayak Impact dan Lokadaya dan lain sebagainya. Nah teman-teman sekalian, saya sampaikan sedikit bahwasanya agenda kita berikutnya nanti per hari Senin, Selasa sampai Rabu masih akan ada kegiatan campaign.com. Sebenarnya ini launching top 3 hari 1 sampai 3 ya. Di situ juga ada agenda coaching buat top 3 atau 3 CSO mitranya Lingkar Madani yang kemarin dinyatakan lolos untuk mengikuti programnya campaign.com gitu. Nah, lalu kemudian di hari Selasa teman-teman masih ada webinar. Nah, webinar ini nanti bisa diikuti oleh teman-teman non-mitra juga. Webinar oleh Maverick tentang navigasi landscape digital ya. Kita juga masih akan berbicara tentang digitalisasi, nanti mudah-mudahan juga bisa memperkuat performance teman-teman secara personal maupun juga secara kelembagaan. Nah, jadi sebelum kita libur tentunya, setelah tanggal 28 kita akan libur hingga selesai Lebaran, nanti setelah selesai Lebaran baru kita akan mulai lagi sesi-sesi kita baik bersama Saraswati dan maupun service provider Lingkar Madani yang lainnya. Terima kasih banyak kawan-kawan sekalian. Mitra program Lingkar Madani, CSO lain juga dari Sabang sampai Merauke yang selalu hadir di setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Lingkar Madani bersama David and Lucille Packard Foundation ya. Dan kali ini sesi kita saya pikir sangat bermakna bersama teman-teman Saraswati. Terima kasih Mbak Esther, terima kasih Mbak Cica, ya terima kasih teman-teman yang lain. Sebelum kita tutup, saya persilakan kan untuk open cam dulu, kita akan foto bareng. Saya persilakan David untuk mempersiapkan sesi foto barengnya sebelum nanti saya closing. Teman-teman buka videonya. Saya semangat ya. Senyuman terbaik ya. Senyuman yang terbaik. Iya, puasa tetap aja senyum semangat gitu. Oh ini. Bentar lagi buka. Oke, saya hitung ya. 3, 2, 1. Yo. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ketemu Esther paling cakep lah. Oke, terima kasih David. Ya, terima kasih kan semuanya. Sampai bertemu. Terima kasih. Tetap semangat, tetap sehat. Kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih banyak semuanya. Lupa diisi pollingnya. Itu pollingnya jangan lupa. Masukannya untuk kami.